Tugasnya IB ini gimana caranya bikin orang loss, dibikin edik. Disitulah rame-rame orang trading, dalam sekejap baru newsnya keluar, mungkin 5 detik, 10 detik kemudian langsung dapat duit loh, kalau profit. Disitulah seorang Leon akan mulai tergoda dong. Gila ya, saham gue butuh berapa lama nih? Jadi believer langsung. Beruntungnya gue dulu kerja di tempat broker yang full market maker. Jadi gue benar-benar tahu kungfu-kungfunya, gue benar-benar tahu kalau udah sampai gue usir, artinya ini sebenarnya bagus banget nih orang. Kalau misalnya di saham, kalau misalnya kita tuh bisa make money 20% setahun, itu tuh bagus banget gitu. Nah, di forex tuh yang make sense tuh kayak gimana gitu? Wah, kalau lu compare sama saham, gue jadi keulang nih tragedi kita ngobrol di gedung MPR. Gue nggak enak jadi. Hari ini kita kedatangan Bro Tito. Ini sebenarnya request netizen udah dari 1, 2, bahkan 3 tahun terakhir, Bro. Wah. Yang komenin nama lu tuh udah banyak sebenarnya. Tapi nanti gue jelasin kenapa kita baru kesempatan untuk podcast hari ini. Ini ada beberapa orang ya, soalnya kan kalau misalnya gue podcast, gue biasanya suka nanyain orang siapa yang mau submit pertanyaan. Orang-orang udah langsung komen, mantap, nggak ada pertanyaan. Sudah seneng denger Pak Tito sampai podcast di Koleon lah, mantap. Ini sudah lama ditunggu-tunggu, nggak mau nanya. Cuma mau bilang Pak Tito panutan saya. Nah, kenapa gue nggak podcast ya kan sama Bro Tito, sedangkan udah banyak yang request. Soalnya jujur, pengetahuan gue tentang forex itu zero. Zero. Jadi gue pernah ada tamu podcast 2 kali sih. Gue total mungkin udah bikin sekitar 500 video lah, udah 2 kali. Tapi gue masih ngerasa belum terlalu paham lah, belum terlalu ngerti gitu. Apalagi kan dengan pengetahuan kita yang sedikit, kita pasti nyari-nyari di online kan. Emang orang yang ngomongin tentang forex itu apa sih? Gitu. Nah, pengertian gue itu terbentuk oleh apa yang orang-orang itu ngomong di sosmed gitu. Atau nah, abis itu ada temen gue yang ngomong di sana. Yang ngomong, nanti gue lampirin ini video di sini ya, kira-kira cuma 2 menit aja. Cuman saya lihat tuh forex itu kalau kita beli sesuatu itu nggak real dibeliin. Kita tuh sebenarnya cuma lawan, kalau misalnya kita main forex di Indonesia itu kita cuma lawan bandarnya doang. Jadi lawan owner yang punya forex-nya lah, brokernya lah gitu. Jadi misalnya contoh kita beli US dollar, nggak bener-bener US dollar itu dibeliin. Itu cuman kita cuma lihat grafik, mau kita beli 1 triliun pun sebenarnya grafiknya tetap nggak gerak gitu loh. Nah, jadi saya main, udah untung banyak, ternyata pas saya waktu itu saya cuma modal dikit, cuma puluhan juta, jadi sekitar 300 sampai 400 juta. Jadi saya bisa tradingin juga. Nah, tapi terakhir di 400 juta itu dibikin delay setiap kali kita trading. Jadi kalah sampai habis gitu loh. Jadi margin call. Jadi dipancing pertama cuan. Terus itu dihabisin gitu. Nah, dari situ saya cari tahu sampai saya ketemu owner perusahaan forex. Kantornya di SCBD juga gitu loh. Dan dia cerita, ya udah lu ini aja, lu jadi kayak influencer forex aja deh, IB lah gitu. Jadi IB. Kalau orang kalah lu dapat bagi hasil. Terus saya tanya, loh kok bisa sistem kayak begitu? Ternyata dia bisa buka laptop, dia keluarin tuh namanya aplikasi MetaTrader 4 Manager ya. Dia bisa ganti spreadnya. Dia ganti spreadnya, 3 pencet enter, tek, orang langsung margin call semua. Kalah. Nah, jadi semua disetting. Nah, dari situ, cuman saya orangnya kan, saya nggak mau merugikan orang, jadi saya tolak. Cuman dari situ saya tahu, oh, forex itu market, ya dunia tipu-tipu berarti, gitu. Karena kalau you menang, you ambil duit owner. Jadi ya, caranya perusahaan ini untung, ya you harus rugi. Intinya, kesimpulan itu adalah, pertama, forex di Indonesia itu cuman lawannya bandarnya aja. Terus kalau misalnya kedua, forex itu tradernya itu lawan owner broker. Jadi supaya si tradernya itu bisa untung, ownernya harus rugi. Trader untung 200 juta, owner rugi 200 juta. Terus ketiga, ini tuh dunia tipu-tipu. Soalnya bisa ngerubah setting, ya kan? Bikin orang itu rugi, gitu-gitulah. Nah, makanya dari dulu tuh gue nggak gitu punya push factor buat belajar. Soalnya gue udah comfortable kan. 3 tahun yang lalu, jackpot di saham US. Habis itu 2 tahun yang lalu, jackpot di Bitcoin. Tahun lalu, jackpot di saham Indonesia. Sekarang butuh pelarian. Lagi nyari jackpot. Sekarang lagi nyari 2020 kok gue belum jackpot ya. Butuh bantuan. Terus habis itu kemarin kita ketemuan di acara kebangsaan. Ya seperti biasa lah, kan di sana kan banyak anak-anak orang-orang saham gitu. Kita ngobrol. Bro, lu gimana? Iya bro, pusing bro. Kalau misalnya Bro Tito, lu gimana bro?
Aduh, gimana ya ngomongnya ya? Dia nggak enak ngomong. Kalau misalnya dunia forex itu tuh nggak ada efeknya terhadap kayak IHSG, rupiah segala macam. Jadi itu yang bikin gua ini it's time buat kita tuh belajar hal yang baru. Tapi langsung aja bro, apa tanggapan lu tentang pengalaman sharing ada bro Andri gitu bahwa forex itu cuma bandar, ya kan bandar harus sengaja bikin kita loss supaya mereka bisa untung, itu kayak gimana menurut lu? Jadi ya apesnya Andri ya sebenarnya ya. Dia pertama kali kenal forex langsung ketemunya yang market maker gitu kan. Memang susah ya untuk kita ketemu yang nggak market maker. Bisa dibilang bukan cuma lokal, tapi satu dunia. Bisnis modelnya memang begitu. Bisnis modelnya memang lu harus full market maker atau lu half market maker. Gitu. Jadi kalau dibilang lu trading lawan brokernya, lawan bandar ya, quote unquote bener. Gitu kan. Yang kita perlu pikirin kan sebenarnya saat kita bertransaksi sama broker tuh order kita diapain sih? Gitu kan. Sama kayak lu masukin duit lu ke bank. Sama bank duit itu diapain sih? Nyatanya kita nggak peduli loh. Bener gak sih? Nah, perkara si brokernya mau hedging atau enggak, atau dia full market maker, sebenarnya kita hampir nggak perlu peduli. Itu dulu prinsipnya. Ya dong. Setelah itu kalau lu mulai diusilin, mulai dipersulit apa segala macam, baru deh, oh yang ini full market maker nih. Kayak gitu ya. Pasti lu loss ujungnya. Gitu. Jadi ada bener ada enggak ya kalau dibilang lawan balik lagi ya. Lawan yang market maker, lawan full bandar, lu profit, gua yang loss gitu asumsinya kan. Ada benar ada enggaknya? Tergantung si market maker-nya ngapain. Berarti kalau misalnya kita pengen trading, kita harus carinya yang bukan full market maker dong otomatis. Susah nyari begitu. Susah nyari kayak gitu. Susah. Harusnya paling gampang adalah lu nggak usah peduli transaksi lu diapain. Oke. Gitu kan. Selama lu transaksi mulai dari transaksi kecil sampai jadi gede dan lu semuanya lancar-lancar aja ya sudah, fine. Oh. Gitu. Lalu lu bisa lihat sih dari trading rules dia sebenarnya kelihatan. Dari trading rules itu dia kelihatan banget, yang ini pasti market maker nih. Jangan masuk deh di dia. Terus kalau misalnya yang itu, kalau kan tadi tuh yang kita takutkan adalah kita udah cuan, habis itu ya seharusnya banyak orang yang cuan lah. Habis itu tiba-tiba dirubah settingnya, kita jadi rugi. Nah, nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa, nggak segampang itu. Oh. Gini, lu jangan mikir bahwa forex itu sama kayak saham. Ya kan, kalau di saham itu kan pergerakannya one way, cuma bisa naik. Artinya semua klien posisinya buy. Bener kan? Seakan-akan kalau semua lagi pada buy, lagi heavy banget nih buy-nya, terus sama broker dijatuhin harganya. Rongkat massal. Pasti gitu dong. Di forex nggak gitu loh. Orang bisa buy, bisa sell. Bener kan? Oke, gue ngerti. Berarti maksud lo, kalau misalnya tiba-tiba diturunin harganya, orang yang nge-short gimana gitu? Profit gede juga dong. Gitu kan? Nggak sesimpel itu mungkin. Nggak sesimpel itu. Gitu. Jadi orang suka sering kali kebawa sama narasi itu, terus bahkan yang tradingnya, ya sorry itu saya dia cuma 10 juta, 20 juta, puluhan juta lah. Atau ratusan juta. Wah, gue dikerjain nih sama brokernya. Situ trading berapa gede sih? Pertanyaannya itu, yang satu. Yang kedua, lawannya, yang posisi berlawanan, berapa banyak? Yang artinya saat kita punya posisi buy, harganya dibikin jatuh, yang posisi sell, profit gede loh. Gitu kan? Dan semua klien itu tergabung dalam satu server. Bukannya lu pakai server 1, gue pakai server 2 loh. Yang di sini diturunin, sini naikin, itu nggak bisa kayak gitu. Bisa. Gitu loh. Dan semua broker pun nge-refer sama harga dunia. Gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba, dulu memang iya bisa. Tahun 2000, gue tahu itu tahun 2008, 2009. Banyak banget broker ngelakuin kayak begitu. Tapi itu saat orang-orang belum well educated sama online trading. Gitu kan. Sekarang, bahkan bukan sekarang ya, dari tahun 2014, 2015, udah nggak ada yang ngelakuin begitu. Terus apa yang persepsi orang yang salah di dunia forex yang lu paling sering temuin itu kayak apa? Ya itu, forex pasti dibikin loss, gitu kan. Forex itu judi, gitu-gituan kan. Lalu forex cuma lawan bandar, intinya itu paling sering. Padahal nyatanya mayoritas orang yang trading di forex nggak perlu diapa-apain, nggak perlu diisengin, dia loss sendiri. Serius. Masa gara-gara mereka nggak ngerti cara trading, money management nggak pintar, maksudnya atau apa? Money management. Mereka memperlakukan trading ya kayak judi ya. Lu ngeliatin harga, naik banyak nih, sell turun banyak nih, buy Dan lu sell sama buy-nya lu berdasarkan apa nih? Ya kan, nggak ada dasar lu tiba-tiba masuk posisi. Hanya karena ngerasa kayaknya mau turun nih, kayaknya mau naik nih, itu satu. Yang kedua, nggak ada money management. Artinya
satu lot atau masuk misalkan ya. Satu lot harganya turun misalkan let's say 100 pips. Pips itu poin kalau dalam forex ya. Langsung profit dia $1.000. Ih, cepet juga ya, enak ya. Gitu kan? Karena ada leverage kan. Dari situ orang ketagihan, maunya pakai lot lebih gede lagi, lebih gede lagi, lebih gede lagi. Tanpa dia sadar semakin besar lotnya, semakin besar resikonya. Itu semakin cepat loh dia. Sekalinya salah pun, ya kena wipe out. Cepat banget. Habis itu nyesalahin forexnya. Industrinya. Oh. Padahal, ya cara tradingnya begitu kok. Nggak usah di forex itu mah. Selama pakai cara kayak begitu, lu mau di saham kayak, mau di kripto kayak, di apapun juga, pasti lu loss. Pasti, garanti 1000%. Tapi berarti di forex itu bisa dibilang ada cara, kan kalau misalnya di saham, kalau misalnya di kripto, ya mungkin itu industri yang gue udah lama ngikutin kan. Jadi bisa identifikasi lah, orang tuh ada loh kayak panutan-panutan kita yang consistently itu tuh cuan, terus kalau misalnya saham gitu ya. Kalau misalnya saham kayak Pak Lo Keng Hong, namanya kan udah kemana-mana gitu kan. Kalau forex tuh bisa nggak sih orang itu tuh konsisten dengan, asalkan mereka disiplin ya, dia bisa cuan terus gitu. Secara jangka panjang overall tuh trennya naik gitu. Bisa ya? Bisa dan ada. Nanti lu kalau one day lu ketemu sama orang-orang di komunitas gua kumpulin tuh soalnya orang yang trader-trader profesional, dia konsisten profit udah bertahun-tahun, memang nggak mau tampil orang-orangnya. Nah, gua bisa temuin lu sama mereka. Oke. Ini berarti itu coba air minumnya 3 lagi nanti ya. Kita ngobrol di sini 3 jam. soalnya gue pengen tahu. Ini ada orang yang nanya nih, wow bahas oknum mentor sesat wajib, hahaha gitu. Ini kalau misalnya oknum yang marak yang sering terjadi di Indonesia itu kayak gimana sih gitu? Kalau ini bisa lebih dari 3 jam, bro. Oke. Kalau itu air minumnya 5. Ya. Oknum banyak lah ya. Oknum forex itu nggak jauh-jauh, mereka kan emang kerjasama sama brokernya. Oke. Gitu kan, dalam arti antara mereka kerjasama sama brokernya atau mereka sendiri yang punya broker. Semua broker itu tendensinya pasti ada kerjasamanya sebagai bagian marketingnya gitu. Jadi yang bersih dan yang baik dan yang kurang baik pasti ada gitu. Pasti. Oke. Gitu. Cuma dia kerjasamanya sama yang kayak gimana dulu. Nah, gitu kan. Paling gampang gini. Kalau oknum-oknum alias yang banyak yang nyamar jadi mentor, gitu kan. Mereka paling gampang kelihatan mereka dapat income dari mana sih? Dari commission. Benar. Kan, dari semua under mereka yang pada trading, mereka dapat komisinya. Kan gitu. Bukan dari tradingnya. Bukan dari tradingnya, gitu kan. Lalu gimana mereka gedein komisinya? Kan pertanyaan itu. Ya mereka bikin program banyak-banyak, dikit-dikit trading, lo metode apapun juga ditradingin. Kan dalam kondisi news kayak gimana pun juga ditradingin, kasih signal terus, ajakin trabar, apalagi dalam kondisi news lagi besar-besarnya malah ngajak trading. Gitu loh. So, komisi mereka tuh formulanya apa? Apakah lebih banyak trading itu sama dengan mereka komisi lebih banyak? Betul. Atau mereka orang itu lose money, mereka dapat persentase dari kehilangan duit tersebut? Itu bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Okay. Cuma kalau lu baru pertama kali gitu ya. Misalkan orang belum tahu lu Leon itu siapa. Dan lu baru apply jadi IB atau jadi agent ya istilahnya. Paling lu dapat komisi. IB itu is introducing broker. Ya, atau bahasa gampangnya agent atau remiser lah kalau dalam hal yang lu udah tahu. Pasti pertama yang lu bisa dapetin adalah commission. Gitu kan, sampai lu udah punya client base cukup gede, kerja sama lu udah lumayan panjang gitu kan. Lu bisa tuh dapat sharing loss. Gitu kan. Atau dari awal lu bisa langsung dapat sharing loss ya kalau orang tahu lu siapa. Dalam artian dari awal orang tahu, oh ini Leon gede nih belakangnya nih. Gitu kan. Lu bisa dilihat kayak begitu. Tapi nggak semua broker. Mayoritas broker bisa. Khususnya yang luar negeri. Gitu. Berarti untuk mengidentifikasi mana IB yang benar dan yang tidak baik ada tadi ya. Berarti kan tadi tradingnya itu harusnya nggak boleh berdasarkan news atau bukan ditingkatin cuman for the sake of ningkatin gitu maksudnya? Bukan gini. Sebenarnya bukan trading nggak boleh berdasarkan news. Boleh-boleh aja. Gitu kan. Tapi kita mesti lihat motifnya ya. Motifnya bahwa musuhnya trading. Lu boleh tanya siapapun. Kebetulan kan lu pasti relasi lu banyak. Mau itu di saham, mau itu di kripto, mau itu di forex, lu baru tahu lah. Saham atau kripto. Saat orang udah edik, semakin orang pengen tradingnya sering banget, dia edik banget pengen make money terus-terusan, pasti semakin dia loss. Confirm 1000%. Gitu kan? Tugasnya IB ini gimana caranya bikin orang loss? Dibikin edik. Gitu. Gimana cara bikin ediknya? Oh paling gampang, lu pernah dulu ngerasain profit gede dalam sekejap. Itu dulu.
Makanya jurus andalan yang dari dulu nggak pernah berubah ini, trading saat news. Jumat minggu pertama dalam forex itu selalu ada yang namanya non-farm payroll. Non-farm payroll selalu dimanfaatin sebagai momen orang untuk trabar atau trading bareng. Disitulah rame-rame orang trading. Dalam sekejap, baru newsnya keluar, mungkin 5 detik, 10 detik kemudian langsung dapat duit loh. Kalau profit. Kalau profit. Disitulah seorang Leon akan mulai tergoda dong. Gila ya, saham gue butuh berapa lama nih? Jadi believer langsung. Nah, di kripto gue butuh berapa lama? Di sini 10 detik. 10 detik gue cuma pakai duit, let's say 10 juta. Langsung jadi 20 juta. Pengen lagi nggak lo? Pasti pengen lagi dong. Kan, gue jadi IB nih. Oh tenang, nanti ada lagi berita ya, suku bunga. Nanti ada lagi berita FOMC. Bener kan? Pertanyaannya, sabar nggak lo untuk nunggu berita-berita berikutnya? Enggak dong. Pasti lu pengen make money setiap saat. Ya dong? Dan lu akan mulai nanya nih, kapan sih pergerakan market kayak gitu lagi? Oh ada nih, kalau market US baru open, biasanya kencang. Market Europe baru open, juga biasanya kencang. Di situ masih bisa lah. Mulai dimasukin kan doktrin-doktrinnya. Gitu loh. Orang mulai trading dalam selalu maunya market yang kencang. Biar dia bisa make money-nya sekejap. Kan gitu. Begitu loss, nyarinya siapa? Ke gua lagi dong pasti. Benar, pasti. Kok gua loss ya? Oh, lu salah metodenya. Harus lu pakai metode ini, harusnya pakai metode ini. Terus aja kungfunya banyak banget nih. Oh. Bahwa intinya lu dibuat kecanduan, lu dibuat addict untuk trading, itu dulu. Dan itu kalau kita ngomong fair ya, dalam dunia bisnis memang kuncinya dibikin addict. Apapun. Tapi kalau misalnya kayak gitu ya, kan oke. Ini cara gua ngelihat ya, sebagai orang awam ya. Untuk ngelihat mana orang yang gue pengen ngikutin, sama mana orang yang gue kepengen ngikutin, dalam jangka panjang, orang-orang yang kita ikutin itu tuh rata-rata mereka pedacon atau enggak gitu. Tentu kita nggak boleh lihat di satu momen waktu lagi crash segala macam, itu beda cerita, atau lagi bull segala macam, kita beda cerita. Tapi kalau misalnya over a long period of time, 5 tahun lah segala macam, ini rata-rata positif nih gitu. Terutama kalau misalnya orang yang serius ya. Ya kalau misalnya lo iseng-iseng nggak serius lose ya udahlah beda cerita gitu. Nah tapi kan pasti kan ada pembicaraan gitu. Nah, akibatnya kan orang yang gue nggak ngerti itu adalah gimana caranya IB yang komunitasnya itu atau yang followernya itu pada loss semua, tapi masih tetap sustain. Gimana caranya? Kan harusnya kan nggak bisa gitu harusnya. Itu modelnya recycle ya jatuhnya ya. Recycle? Iya. Maksudnya apa tuh? Lu mereka campaign masukin orang sebanyak-banyaknya, begitu loss ya udah. Lu gini, pada kenyataannya sepanjang lu ikut gua, lu sempat ngerasain profit lu. Ya kan? Lu dibikin tradingnya mungkin sehari bisa 10 kali, 5 kali lah minimum. Kan? Mungkin dalam 3 bulan masa lu nggak pernah profit? Oke. Pasti pernah dong. Iya. Dan itu yang akan selalu jadiin senjata. Lu lagi profit, lu diem aja. Loss lu. Oh. Bener dong? Iya. Bener kan? Tanpa orang-orang ini sadar, si korban-korbannya sadar, lu dari awal didesain untuk edik lu. Dan dari awal udah tahu most likely intensinya itu kurang baik gitu. Soalnya kan intensi juga tergantung kan. Dari awal orang nggak bakal tahu. Maksudnya intensi IB-nya gitu sebenarnya. Iya, kalau misalkan lu-nya gimana ya? Lu-nya bener-bener ngelakuin background check, lu research dulu segala macam, mungkin lu bisa tahu. Tapi untuk orang-orang yang gila, cepet ya. Dia kaya ya. Kayaknya gampang banget ya. Pasti itu malah tergoda dong. Ciri-ciri khas yang bener tuh kayak gimana? Kalau kayak gitu, ciri-ciri khas IB yang oke lah ya kita follow gitu. Sekarang gampang gini. Lu kan udah berkecimpung lama di industri financial. Gue yakin sebenarnya lu sendiri bisa bedain mana trader bener, mana trader enggak. Benar. Gitu kan? Contoh, gue tahu persis lu ada yang namanya Hengki ya. Oke, ya. Lu pernah ngajakin dia, oke Ki, kita trading, kita buka account. Betul. Gitu kan? Hengkinya, gue tahu dia yakin bisa profit. Betul. Gitu kan? Lu minta dia buka account kecil lah waktu itu. Lupa Iya. berapa? 5M dulu pertama kali. Iya. Mau nggak dia buka account kecil? Lu mintanya kalau nggak salah kecil, dia malah buka 5M. Oh iya betul-betul. Gue awalnya minta 1M kalau nggak salah. Nah. Iya, benar-benar. Gitu loh. Bahwa dari situ kelihatan kalau orang beneran yakin sama metodenya, yakin dia bisa make money, ngapain gua harus trading kecil? Itu dulu. Kalau lu mau ngeliat dia beneran trader atau bukan, dia beneran punya metode yang pamungkas atau bukan, dia nggak akan mau pakai duit kecil. Karena biar gimana pun, apapun tujuan gua dalam bisnis, gua tahu tradingan gua make money.
kenapa gue harus kecilin modal gue? Itu dulu. Benar, setuju. Bener ya? Benar. Tapi yang beredar di luaran, si IB ini malah secara sengaja pakai dana kecil. Oh. Ngakunya kaya banget. Pamer-pamernya kayak apaan tahu. Tapi giliran buka account bisa pakai $50, $500, $5.000, come on lah. Kita pakai akal sehat kita aja. Benar. Katanya lu pasti untung. Untuk apa lu pakai dana kecil? Oh, ada nggak sih mereka tuh ya, misalnya kayak akunnya kesan nolnya banyak, tapi sebenarnya bukan punya mereka. Atau banyak kalau itu, banyak. Iya. Banyak, itu tinggal disuplai sama broker. Lagi-lagi kalau broker luar lebih gampang. Broker luar negeri lebih gampang? Lebih gampang, karena kalau broker lokal, account lu itu harus terdaftar di bursa. Gitu lo, nggak bisa segampang itu mereka supply lu account lu bisa dicek lo sama netizen. Oh, bisa. Netizen cuma tinggal datang ke bursa, bener nggak sih account ini ada? Bener nggak sih transaksi ini semua ada? Bisa dicek. Boleh dibuka gitu maksudnya? Buka dong. Lu tinggal lapor ada kasus kan? Oh, kalau misalnya ada kasus, maksudnya. Iya, lu ke bursa, dari bursa lu ke Bapepti. Yang luar gimana ceknya? Iya, ngomong Inggrisnya belum tentu bisa. Itu fatal. Iya. Terus ya ini, oke, ini udah dijawab ya tadi ya. Trading forex beneran bisa kaya. Oke, berarti tadi ada orang yang konsisten bisa. Oke, berarti tujuan gue adalah gue pengen belajar kira-kira kayak gimana supaya orang itu bisa cuan secara konsisten di forex gitu ya. Soalnya dulu gue itu tuh punya pengalaman. Gue itu dulu nggak percaya kripto. Oke. Dulu waktu pertama kali mulai waktu pertama kali mulai sharing lah tepatnya. Pertama kali mulai sharing tahun 2022 ya. Gue bilang ngapain kripto, nggak ada fundamental, nggak ada segala macam. Habis itu ketemu sama orang, beli Bitcoin rally, jackpot. Nah, semoga gue bisa melakukan hal yang sama sekarang. Nih, gue pengen tanya ini ya, cerita awal lu ya. Lu mulai pertama kali lulus, lu tuh langsung ke forex atau kayak gimana emangnya? Lulus kuliah? Hah? Enggak sih. Terus lu dulu kerjanya sebagai dandari? Gue lulus kuliah nggak kerja dulu. Oke. Orang anggapnya nggak kerja ya, gue sih anggapnya kerja. Kerja gue jadi gamer. Jadi gamer? Game apa dulu? Game gue dulu run online. Sebenarnya gue main game dari SMA. MMORPG run online? MMORPG, betul. Okay. SMA gue main Counter Strike, itu game pertama gue. Dari Counter Strike, gue main lagi ada RYL, ada main lagi run online. Jadi game gue yang gue mainin serius tuh cuma 3 sebenarnya. Oke. Gitu. Itu waktu lu kuliah sambil main game maksudnya? Dari kuliah gue main game. Dari kuliah. Ini kuliah maksudnya game-nya professionally dong? Sambil make money gitu maksudnya? Nggak sengaja, iya jadinya. Tanpa sengaja. Oke. Gitu, karena gamenya ngasilin duit, gamenya suka ngadain turnamen dan gue menang melulu. Akhirnya gue seriusin. Jadinya ya kasihkan gue di situ. Boleh share nggak sih dulu berapaan sih yang lu dapat gitu kalau misalnya main game kayak gitu? Zaman dulu. Ini tahun berapa nih? Gue 2007 itu tanding ke Bangkok, berarti gue main dari tahun 2005. Yang run online gue tahun 2005. 2005 gue main dari main game biasanya doang. Gue nggak pernah ngitungin dapetnya berapa kalau yang main game biasanya. Karena apapun yang gue dapetin biasanya gue habur-haburin di game lagi. Oh. Jadi voucher warnet, gitu. Jadi ya makan-makan sama teman-teman gue. Tapi yang gue bisa hitung pas gue udah mulai rajin turnamen. Sekali turnamen kan ada kelas untuk one on one, ada kelas untuk 4 lawan 4, gitu ya. Itu gue biasanya menang semuanya sama tim gue. Minim gue ngantongin duit sekali turnamen 4 juta. Sekali turnamen. Turnamennya seminggu sekali. Oh, sering banget ya? Sering banget dulu. Oh, bukan kayak sekali setahun gitu-gitu ya? Enggak. Jadi dari turnamen-turnamen kecil ini nanti disaring sampai ada yang namanya global turnamen. Global turnamen untuk tanding ke luar negeri. Yang lo ke Bangkok itu? Ya, 2007 gue ke Bangkok, itu tadinya nggak ada tuh turnamen kayak begituan. Masih turnamen-turnamen kecil lah, masih jarang-jarang, mungkin cuma sebulan sekali. Sampai 2008 tiba-tiba jadi sering. Gitu. Anyway, balik lagi. Seminggu sekali gue bisa ngasihin 4 juta baru dari hadiah turnamennya only, cash money. Belum termasuk item in-game. Item in-game, kalau gue jual lagi, dan pasti gue jual lagi karena gue udah gak butuh barang-barangnya, itu ngasilin lagi seenggaknya, beda-beda ya tergantung siapa yang beli, tapi biasanya gue jual di angka 3 juta, 4 jutaan lagi. Sometimes bisa sampai 8 juta. Jadi
sebulan untuk 40 juta itu. ya gede banget ya sebenarnya. Iya. Ya, buat anak kuliahan. Anak gitu. kuliahan gede banget. Tapi background orang tua lo apa? Apakah mereka di finance gitu? Enggak. Nggak ada. Nyokap gua dia supervisor asuransi. Kalau bokap gua guru. Guru dulu guru di sekolahan sampai akhirnya jadi guru les privatnya orang-orang. Guru apa? Ngajarin apa? Matematika, fisika, kimia. Jadi gua sekolah Terus mereka ngomong apa tuh anaknya jadi gamer? Waduh. eh, Sempet khawatir gak sih? Waduh, ini anak gua gimana nih? nyokap gua sih yang khawatir. Oh. Jadi bokap gua kebetulan udah nggak ada begitu gua lulus SMP. Nyokap gua yang sempat khawatir. Karena ngeliatnya gua di warnet mulu kan. Sampai berapa kali ya? Kayaknya pernah 1 kali datengin ke warnet. Marah-marah suruh gua pulang karena gua udah nggak pulang berapa hari tuh ya. Gua ke warnet bisa bawa tas tuh. Mandi, tidur di situ semua. Disuruh pulang. Nah, sampai gue mulai menghasilkan di game kan. Menghasilkan dari turnamen iya, dari item in-game iya, sampai gue beli motor sendiri, gue ngebiayain kuliah gue sendiri, semua gue biayain sendiri. Gue ngamuk sama nyokap gue ceritanya. Karena gue disuruh berhenti main game. Sementara dari game gue ngerasa gue menghasilkan. Kenapa gue harus berhenti? Gitu. Akhirnya gue ngambeknya kayak, ya udah, nggak usah biayain gue kuliah. Gue bayar sendiri aja. Dan gue jalanin. Gue bayar sendiri. Semua hidup gue penuhin sendiri, tapi tinggal masih bareng nyokap gue. Iya. Sampai akhirnya begitu gue mulai itu kayaknya pas gue turnamen ngewakili Indonesia di luar negeri nih. Gue mulai dari situ, tiba-tiba perlakuan nyokap gue beda tuh. Dari yang tadinya datang ke warnet untuk marah-marah suruh gue pulang, berbalik jadi datang ke warnet bawain gue makanan. Wih. Bisa waktu lu pulang, kenapa pulang? Pergi lagi. Enggak. Tidur di warnet dong. Oke. Sampai situ lah dapat support abis akhirnya. Iya. Terus lu akhirnya transisi setelah itu langsung forex atau ada lagi di tengah-tengahnya? Forex jadinya nggak sengaja jatuhnya. Oke. Jatuhnya nggak sengaja karena pas lagi tanding itulah gue ketemu sama salah satu owner gamer yang dari Filipina. Kita ngobrol. Owner gamer maksudnya owner forex atau Owner game. Oh, game. Pemilik gamenya. Iya. Oke. Gitu kan. Jadi bukan pemilik gamenya sih dari Korea. Dia yang untuk license di Filipina. Oke. Dia tahu kita yang dari tim gua nih anak-anak kuliahan. Jadi cukup tua sendiri sebenarnya. Yang lain masih SMA. Gitu. Ngebully deh. Nggak ngebully, gue dibully gitu. Iya. Nah, dia ngobrol. Terus intinya dia ada interest lah sama guanya. Dengan dia ngeliatnya kayak, oh lu orangnya cukup cepet ya belajar ini itu. Kok nggak mulai consider kerja gitu-gituan lah intinya. Habis itu gue tawarin kerja sama dia. Sebagai? Digital marketer. Jadi waktu itu namanya masih internet marketing gitu kan. Lu mau nggak pegang internet marketing? Internet marketing mirip sama game. Gitu kan. Dia ocehin gue lah, dikasih tahu kemiripan-kemiripannya. Waktu itu gue inget banget tuh dia ngocehin gue soal SEO, soal Google Ads, terus masih Facebook waktu zaman dulu kan. Oh, kayaknya interesting juga nih. Gitu kan. Apalagi dia ngebolehin gue bareng sama teman-teman game gue nih. Kerjanya. Oh ya dah, boleh deh. Gitu kan. Pergi dong ke Filipina. Di sini. Di Indonesia. Karena dia mau buka bisnis di Indonesia. Oke. Gitu. Dari situlah gue sebenarnya bukan kerja pertama kali ya, kerja yang gue benar-benar seneng pertama kali. Kalau kerja pertama kali gue tour guide sebenarnya. Tour guide? Oh, ini tour guide sebelum game? Sambil game. Sambil game sama jadi tour guide? Iya. Anjir, jauh banget. Jauh. Karena kuliah gue emang travel. Oh. Gitu. Cuma gue bawa tour cuma 2 kali, gue nggak happy, gue udahan. Oh, lu bawa tour kemana? Masih lokal sih, baru Bandung, Bali, udah. Nggak happy gue. Kenapa nggak happy? Capek gila. Lu pernah tur kan? Gue pernah tour. Kalau orang pasti nggak jalan-jalan enak, gratis gitu. Tadinya gue mimpinya itu. Iya. Tadinya gue ngeliatnya kan, jadi tour guide jalan-jalan gratis nih, keliling dunia gratis nih. Iya. Iya nih gue mau nih. Iya. Makanya gue kuliah travel gitu kan. Tapi seperti yang lu lihat saat lu tour kan, si tour guide selalu paling capek ya. Tidur terakhir, bangun pertama. Belum kalau ada apa-apa dicariin pertama kali, disalahin pertama kali. Bener dong? Belum kalau ketemunya yang tua-tua, kita mesti ngangkatin koper-kopernya lah, ngangkatin belanjaannya lah. Wah, kok capek banget ya. Enggak deh. Bisa duitnya kalah pula sama game. Nah, itu. Kok dibanding sama game sih duitnya kalah? Itu yang sebenarnya bikin gue kayaknya nggak gini-gini amat, guys. Oke. Kalau di game gue jadi raja, di sini kok enggak ya? Oke. Nah, terus berarti tadi waktu lu jadi digital marketing untuk perusahaan apa?
Perusahaan forex. Oh, perusahaan forex. Forexnya di Perusahaan Indo forex. dong kalau kayak gitu. Perusahaan forexnya di luar. Di luar tapi mereka pengen open di Indo. Untuk market masuk Indo. Oke. Gitu. Disitulah gue mulai setahun pertama lah gue coba belajar digital marketing sebenarnya. Belajar. Oh, interesting ya. Seru nih ternyata dunianya nih. Akhirnya gue punya satu pekerjaan yang gue enjoy. Walaupun secara gaji nothing dibandingin gue main game. Tapi gue enjoy karena mungkin bareng teman-teman gue. Yang kedua, nggak tahu ya, dunianya masih sama-sama internet kali ya. Jadi gue enjoy di situ. Baru dikasih proyeknya forex. Begitu proyeknya forex, gue pelajarin lagi. Gue banyak main di forum. Waktu itu masih zamannya Kaskus lah, Detik lah gitu-gituan. Ih seru ya, gitu kan. Terus gue ngatain platformnya, ih seru nih kayak game nih gue ngatain. Kayak game apa ya, yang game yang nggak ada ujungnya, nggak bisa ditaklukin, gitu kan. Selalu ada raja terakhir terus, gitu kan. Larut lah gue di forex ya kira. Tapi sebagai marketer untuk Yes. forex berarti kan? Yes. Oke. Sebagai IB. Sebagai IB, oke. Ya. Nah terus lu convert menjadi tradernya gimana? Agak panjang kalau itu. Jadi, Oke. jadi dari gue sebagai IB, lagi-lagi ya, gue kalau modelnya gue gini, orangnya sama kayak gue zaman main game, gue disebut gamer tapi game yang gue mainin nggak banyak. Sebenarnya cuma 3 yang gue konsentrasi. Gue kalau lagi main game 1, pasti gue gelutin habis-habisan. Sama nih, pas gue lagi kerja, gue kenal forex, gue gelutin habis-habisan. Akhirnya gue paling cepet lah gue belajarnya. Begitu paling cepet gue ngobrol-ngobrol lagi sama ownernya, terus wah lu udah ngerti segini jauh, gitu kan? Mau nggak jadi dealer sekalian? Ditawarin deh tuh jadi dealer. Karena company Hong Kong kan. Oh. Dealer itu apa? Orang di balik layar, sebenarnya dealer ini pemain kuncinya broker. Penjaga gawangnya broker. Dia pemain kunci habis-habisan. Gitu kan, yang benar-benar harus ngawasin transaksi semua klien. Dia juga yang make decision, ini ordernya mau diapain. Dia juga yang harus ngamanin exposure yang ada di broker. Gitu kan, sambil juga menganalisa marketnya kayak gimana. Gitu. Jadi dealer ini punya tim sendiri pasti. Dah, gue tertarik lah intinya. Seru nih kayak kerjaan dealer nih. Barulah gue jadi dealer. Di situlah gue belajar cepat, paling cepat. Karena gue kali ini belajar dari dapur. Beda dong, tadinya gue belajar dari forum. Sekarang gue belajar dari dapur nih. Ngeliat lah gue semuanya di situ. Ngeliatnya dari dapur. Oke. Gitu kan. Apa tuh yang lu paling pelajarin waktu lu jadi dealer? Pertama paling gue pelajarin seberapa mengerikannya forex justru. Oh, kalau mengerikan forex? Iya. Oke. Gitu, karena ya disitulah benar-benar kenapa orang susah profit. Gitu kan. Karena gini, lu jangan salah kaprah ya. Tadi gue bilang dealer ngawasin semua transaksi. Tapi sebenarnya dealer baru benar-benar bekerja saat ada klien yang profit secara konsisten. Which is itu less than 10%. Yang 90% nggak usah diapa-apain, emang loss sendiri. Mereka yang modelannya mencet pakai feeling lah, masuk marketnya asal-asalan, terus agresif banget, nggak pakai stop loss, nggak pakai semua kayak gitu-gituan, aneh-aneh. Itu diemin aja. Bahkan nggak butuh attention dari seorang dealer. Udah kita geser, yang ini diemin. Oke. Kita nggak perlu kerja sama yang ini. Yang 10%, oh ada nih namanya Leon nih. Namanya Leon kita pelajarin. Baru lo di sini harus kerja mati-matian. Gaya lu gimana sih? Behavior lu apa sih? Gimana cara gue bikin lu loss? Kan gitu kan? Dan di situ semua dealer akan putar otak. Cara bikin loss ya macam-macam. Sometimes kita ngelihat, oh si Leon nih kok tradingnya kayaknya bukan dia yang trading nih. Siapa yang tradingin nih? Yang kita cari yang tradingin. Orang yang tradingin account lu inilah yang akan kita offer macam-macam. Oh. Gitu. Jadi dealer akan ngasih report ke bos dong pastinya kan. Nih kalau kita lihat kayaknya bukan dia yang trading nih. Ya kan? Coba dicari. Mungkin yang tradingin ada namanya Hengki, misalnya gitu ya. Hengkinya yang dikontak. Lu kalau bisa bikin dia loss, gue kasih lu fee. Contoh itu. Oh, Hengki nggak bakal mau. Iya. Gitu Oke, kan? ngerti. Nah terus ada lagi, kalau dulu tuh masih zamannya DQ istilahnya. DQ itu orang telepon harus. Tapi oke, sorry, yang tadi ya orang tradingin. Emang kalau bisa di forex tuh banyak ya, kayak orang buka account tapi di tradingin oleh orang lain. Banyak. Oh. Banyak banget. Itu jalur pertamanya orang kenal forex pasti. Oh. Karena lu gua kasih lihat, nih ya profit kayak begini, penuh dengan iming-iming, udah segini mudahnya make money, selebihnya gue tradingin.
Oke, kayak nitip dana gitu. Misalnya Betul. kalau misalnya di saham mungkin kayak reksadana gitu kali ya. Oh, Kayak ya. mirip-mirip lah kalau Tapi ini versi ilegal, kan Oh, gitu ya, oke. karena perseorangan doang kan kesepakatannya kan, gitu. Itu banyak banget Oke. di seluruh dunia sama caranya. Tapi cara dealer mikir itu bukan one on one, tapi one versus many kan. Ya. Soalnya 10% kan bisa aja ada 1.000 orang gitu kan. Tergantung brokernya kalau itu ya, Oke. tergantung broker. Bukannya kalau ya kan, soalnya kan range-nya berapa? Masa gue adalah kan soalnya kan program yang dibikin itu pasti harus berlaku untuk ngelawan si 10% ini semuanya gitu kan. As a whole. Betul. Itu begini, paling gampang transaksi di delay. Ini Andri ada sempat bilang nih. Oke, iya. Andri ada bilang kan, dia trading, mulai dia profit, kok transaksinya delay ya. Oke, benar. Gitu kan. Itu ada caranya untuk bikin delay itu kita bisa set, oh lu mulai di atas berapa lot, transaksi lu akan delay. Gitu kan. Saat lu delay pasti, atau yang paling serem adalah, lu delay saat lu mau keluar dari market, bukan saat masuk. Masuk mah cepet. Begitu mau keluar ditahan. Nggak bisa lu keluar dari market, kecuali lu posisi loss. Gitu loh. Itu bisa disetting. Dan makanya kalau kita mau ngetes broker juga, transaksi kecil pasti aman. Lu tes masuk transaksi gede. Mulai dari 3 lot, 5 lot, 10 lot, biasanya disitulah kita bisa tahu settingan dia delay apa enggak nih. Gitu. Atau lu bener-bener, baik lagi ya, kalau dealer zaman dulu zaman gua kerja, itu ada yang namanya DQ, alias lu harus eksekusi lewat telepon. Semuanya. Lewat telepon itulah dealernya bisa, ya suka-suka hati. Gitu loh, suka-suka hati dalam artian, gue dulu di Hong Kong. Lu tahu kan kalau orang Hong Kong ngomong bahasa Inggris tuh agak logatnya gimana gitu lah. Jadi ada satu case, misalkan lu bilang, I wanna buy 8 lot of Aussie dollar, ya kan? Oke. One lot of, gue ingat banget nih. Kliennya bilang, I wanna buy 1 lot of Aussie dollar. Oke. Terus bilang, oke, confirm 1 lot Aussie dollar. Kliennya bilang, wait. Nah, padahal lu ngomong wait lu. Tapi dengan logat Hong Kong lu. Ya kan? Lu tahu apa yang dealer lakuin? Oke, 8 lot of Aussie dollar. Langsung dipencet, masuk. Jadi yang kayak gitu-gituan tuh akan selalu jadi jurus. Pas kliennya komplain, ini rekamannya. Lu ngomong 8. Ya, ini kan satu hal yang akhirnya berdebat. Mau lu bilang wait di rekaman seakan-akan itu 8. Siapa benar siapa salah nggak bisa dibuktiin. Itu jurus paling common. Gitu kan? Atau spread. Kalau zaman dulu nih, lagi-lagi. Ini yang tadi Andri bilang itu ya? Kalau Andri bilang ini kan benar-benar langsung harganya dijatuhin. Betul. Ini cuma spreadnya. Spreadnya dalam artian kayaknya yang tampil kalau kita buka chart, itu kan yang tampil harga bid sebenarnya. Yang orang jarang lihat adalah harga as atau bid offer gitu kan. Harga as ini yang orang nggak pernah lihat. Gitu loh, bidnya seakan-akan normal, asnya yang melebar jauh banget. Gitu. Ini yang dulu cukup sering dilakuin. Gue pun dulu ngelakuin. Kayak gitu. Jadi kita bisa hitung, kan kita punya satu dashboard ya. Kita bisa lihat dulu. Oh, total ada misalkan 5.000 net buy. Gitu ya. Berarti kalau marketnya beneran naik, kusut nih. Brokernya kalah nih. Ya kan? Gue harus bikin seolah-olah marketnya turun dong. Kan gitu ya. Udah pas lagi turun, dia misalkan turunnya dikit, gue turunin panjangan dikit, spreadnya gue tambahin. Der. Harusnya turun misalkan cuma 20 poin, gue bisa tambahin jadi 70. Gitu loh. Tapi dalam sekejap balik lagi harganya. Normal lagi spreadnya. Itu dulu cukup sering. Sekarang udah susah, udah nggak bisa. Oke, jadi kungfu juga berevolusi gitu ya. Pasti. Karena ada anggapan ya, kalau misalnya kita di Indonesia ya, kita kan suka ada this assumption kalau misalnya kita ngelihat di luar negeri tuh pasti lebih profesional, lebih pas, si bule-bule, ya kan, seapa. Nah, kalau misalnya di dunia forex itu berarti kayak gimana sih? Kalau misalnya di Indonesia versus yang di aplikasi yang luar negeri ya, apakah kan kalau misalnya kita ngomongin handphone segala macam ya kan di Amerika pasti yang paling bagus Apple gitu-gitu kan. Kalau misalnya forex itu kayak gimana gitu? Yang di luar ya lebih profesional ya. Dulu segi apa nih? Ngerjainnya pun lebih profesional. Gitu, Mungkin karena mereka juga nggak punya repercussion, nggak ada implikasinya kali ya. ya, mereka udah benar-benar otomatis ngerjainnya. Gitu loh, treatmentnya kalau orang ngapain, lo harus ngelakuin apa, itu semua udah otomatis. Dan itu semua bisa dilakuin sama mereka.
Oke, berarti bisa dibilang lu punya pengetahuan yang tentang forex ini meledak di saat lu jadi dealer, selalu lu bisa ngelihat the 10% apa yang mereka lakukan Yes. sampai mereka itu bisa cuan secara konsisten. Yes. Kira-kira kayak gitu. Dan gue harus kerjain mereka untuk bikinnya mereka jadi loss. Dan selalu orang yang paling susah gue kerjain, orang yang paling gue susah untuk gue taklukin, itu orang yang tradingannya paling monoton. Monoton dalam artian dia trading selalu pakai stop loss, dia trading selalu pakai take profit. Itu satu. Kedua, dia trading dengan lot yang sangat kecil. Jadi risk managementnya tuh ketat banget. Sekarang kalau lu dana, misalkan kita ngomong dana 1M. Dana 1M lu trading menggunakan satu lot gitu kan. Ini kalau dalam hitungan forex ini kecil banget nih. Terus gue mau tarik harga sampai berapa puluh ribu poin baru lu mati. Kan nggak lucu dong. Nggak bisa itu hal itu dilakuin. Dan yang kedua, gue mau tarik harganya lu ada stop loss-nya. Akhirnya lu udah harus stop duluan dong. Sebelum di harga yang gue tarik. Akhirnya orang-orang kayak gini yang satu-satunya cara adalah diusir. Karena nggak bisa dikerjain. Cara ngusirnya gimana? Telepon. Dia mau trading lagi udah nggak bisa, akunnya udah disable. Disuspend gitu? Ya. Dan langsung bilang, yang ini kita nggak bisa. Oh gitu? Ya. Akun-akun orang yang jago trading jadi nggak boleh trade di sini gitu Nggak soalnya? boleh. Karena entah hoki, entah apa. Gue sekarang nganggepnya hoki lah ya. Beruntungnya gue dulu kerja di tempat broker yang full market maker. Jadi gue benar-benar tahu kungfu-kungfunya, gue benar-benar tahu, kalau udah sampai gue usir, artinya ini sebenarnya bagus banget nih orang. Bener dong? Tapi mereka tuh bukan kayak gini ya, misalnya kayak bisnis model ya, ini kan misalnya kalau misalnya kita ngomongin perusahaan ya, misalnya ada 100 orang, 100%. Ini 90%-nya kan lu nggak apa-apain udah rugi. Betul. 90%-nya ya udah gitu. Mereka tuh nggak bisa mandang gini ya, yang 90% ya udah, this is my, kan mereka rugi, otomatis keuntungan gue. Ya udah 90% ini keuntungannya gue. Yang 10% ya gue berusaha berusaha usil-usilin, ya sisa 5% lah, ya udahlah ya ini gue maintain ini. Nggak mikir gitu ya, kan ada yang you win 90%, 95%, you lose 5%, ya udahlah gitu nggak Ki? Sayangnya enggak. Itu juga yang gue berusaha yakinin ke broker-broker ya. Maksudnya kayak gue dari kapan ya gue berusaha approach broker-broker baik lokal maupun luar, bahwa gue bilang lu gimana pun juga butuh orang profit lu. Karena kalau nggak ada orang profit, gimana nama lu bisa bagus? Benar. Kan itu. Tapi mereka ngerasa bahwa gue udah berjalan puluhan tahun kan dengan bisnis model yang recycle gitu kan, masuk gerus habis, masuk lagi gerus habis, fine aja gitu. Terus lu kerja sebagai dealer berapa lama tuh? Bentar sih, cuma 1,5 tahun. Udah Apa yang bikin lu nggak betah? berontak ya. Enggak gini, berontaknya satu, iya gue tahu yang gue lakuin ini kejam sebenarnya. Tapi gue lebih berontaknya itu kayak skill gue diragukan. Maksudnya apa tuh? Kan tadi gue udah jelasin. Gue sebenarnya bisa tinggal lihat di dalam dashboard gue, bobot orang trading banyakan buy apa banyakan sell. Itu satu. Hanya dalam sepersekian detik, bukan sepersekian detik lah, hanya dalam hitungan detik, gue bisa, itu akan muncul live soalnya kan. Di situ gue harus bisa hitung. Oke, bobotnya gedean buy. Atau bobotnya gedean sell, terserah ininya. Berarti spreadnya harus gue tarik sampai berapa. Karena di situ juga tertera nih angkanya. Average buy di berapa, average sell di berapa. Gitu kan? Dari situ gue akan make decision, oke, spreadnya akan gue lebarin sampai berapa. Yang sehalus mungkin pasti gue maunya. Ya dong, biar orang nggak terlalu banyak yang komplain, biar terkesan normal. Kan gitu. Ada satu waktu, setelah beberapa kali ribut sih, ada satu waktu, gue ngitung bahwa, ini gue yakin ditarik 70 pips, gitu kan, sebenarnya orang udah pada habis lah semuanya. Tapi gue dipaksa sama yang atasan gue lagi, nggak bisa. Lu harus tarik sampai 120 atau 130 lah, kalau nggak salah. Tarik sampai situ. Terus lu ngapain? Lu tarik sampai situ tuh terlalu obvious gitu loh. Terlalu kasar. Lu di broker lu jadi chartnya panjang sendiri, dan itu aneh. Menurut gue itu aneh. Kan gitu kan? Sementara ditarik segini pun tetap orang udah habis kok, ngapain? Gitu. Tetap dia nggak bisa. Kalau bisa, habisin banyakan. Intinya itu. Nah, gue dengan ya dasarnya gue sih agak orangnya tuh kalau gue ngerasa bener akan gue lakuin. Gitu kan. Tetap gue lakuin cara gue. Gue tarik 70 doang. Nah,
Habis nih. Seketika juga dimaki-maki gua. Dimaki-makinya pakai bahasa Kanton. Gua nggak tahu dia ngomong apa, tapi nadanya nggak enak semua, mukanya ngeselin banget, gitu kan? Ada lah bahasa kasar pasti gua ngerti ya. Wah gila ya, maksudnya gua langsung mikirnya kan, gua mikir loh buat lu, kok lu malah perlakuin gua begini? Gua mikirin perusahaan lu. Gitu kan? Di situ yang gue malah tersinggung banget dan akhirnya enggak lah, ngapain gue terusin? Gue dipaksa jadi orang bodoh di sini namanya. Gitu. Jadi gue dari situ ya udah gue decide untuk mendingan gue balik. Oke. Ini ada orang yang nanya nih ya, balik Indonesia maksudnya? Balik Indo. Oh, wait, yang tadi yang lu jadi dealer itu di Hong Kong. Oh, di Hong Kong. Oh. Balik ke Indo, gue kembali ke tim gue. Jadi IB lagi. Oh, oke. Ini ada orang yang nanya nih, bagaimana cara mengetahui bahwa suatu strategi benar-benar memiliki keunggulan atau edge di market? Tadi lu udah bahas 2 tuh. Tadi kan ada SL sama TP-nya, lalu dia juga risk management baik. Ada lagi nggak gitu ciri-ciri khas yang mengakibatkan this 10%? Tadi ya orang-orang yang 10% ini ya, apakah mereka itu biasanya on off? Kadang-kadang dia cuan, kadang-kadang dia rugi, atau 10% adalah orang yang konsisten cuan terus gitu? Oh enggak, kalau cuan terus nggak ada. Cuan terus nggak ada. Maksudnya over a long period of time lebih inilah kayak stabil gitu kenaikan kayak gitu atau? Betul. Dia kalau lagi gini, paling gampangnya kita lihat ya, kalau dia lagi loss dikit, lagi profit banyak, gitu kan? Itu udah pasti kebalikan dari mayoritas orang. Mayoritas orang kalau profit dikit buru-buru diambil, dia takut sama market kan? Kayak ngeliatnya profit, lumayan ini $500 ambil, lumayan ini $1.000 ambil. Tapi giliran lagi loss, mau sampai 10.000 ditahan, ditungguin terus. Itu paling gampang ngebedain antara yang beneran trader sama yang bukan. Gitu kan? Yang beneran trader pasti ngelakuin sebaliknya. Loss di-cut sama dia, atau di atas stop loss-nya. Dan kalau dibilang strategi apa yang long term, nggak jauh-jauh dia, semua strategi pasti dia punya kelebihan kekurangan dalam kondisi apa. Contoh, gaya trading gue itu benar-benar ngandelin tren. Gitu kan? Jadi kalau lagi tren, profit gue gede banget. Lagi minor trend, oke lah profit gue. Tapi begitu marketnya ranging, bisa jadi gue loss atau ya nggak kemana-mana. Atau bisa jadi gue nggak trading sama sekali. Kan? Tapi kalau lagi loss pun gue batasin. Kecil jadinya lossnya. Nah, kalau kembali ke strategi, berarti strategi lu yang apa sih yang bisa benar-benar jadi pamungkas? Intinya kan itu kan. Ya lu dalam kondisi market gimana pun juga, lu akan survive. Survive itu di saat marketnya nggak mendukung sama metode lu loss-nya pun nggak gede. Gitu. Kenapa bisa loss-nya nggak gede? Karena lu nggak masuk market harusnya. Contoh, gue pengguna tren. Dengan gue ngandelin market trend, harusnya kan saat marketnya bergerak one way, lagi bull atau lagi bear, baru gue masuk. Bener dong? Begitu marketnya sideways, otomatis gue nggak bisa ngapa-ngapain loh. Kalau gue nggak bisa ngapa-ngapain, gimana bisa gue loss? Itu yang make sense kan? Tapi orang-orang dalam kondisi sideways tetap aja berusaha masuk. Tahu-tahu dia switch, tiba-tiba kayak ganti mode. Oh, gue mau jadi orang sideways sekarang. Itu yang bikin orang akhirnya habis. Gitu. Jadi kita mesti kenal strategi trading kita itu emang kuat di market seperti apa. Yang 10% itu ya, orang-orang yang lihat yang cuan itu, apakah mereka kungfunya itu beda-beda? Beda-beda. Oh, ada yang jago di mana, ada yang jago di Betul. mana. Ada yang dia jago di scalping, ada yang jago di intraday, ada yang jago di swing. Swingnya pun pairnya beda-beda lagi. Lalu di gold kah, di Aussie kah, di sterling kah, beda-beda pasti semuanya. Selalu beda. Oke. Tolong tanya bagaimana cara untuk sukses di trading call. Nah ini berarti orang kalau misalnya mau mulai itu kayak gimana ya? Kan harus milih brokernya yang tepat. Ya kan, cara tradingnya itu harus disiplin, tahu gitu kan. Kayak gimana gitu, step 1 to apa ya? 1 to 3, 1 to 5? Step 1 itu belajar pola. Itu dulu. Karena kalau belum apa-apa langsung belajar fundamental, ya honestly gue ngerasa nggak gitu guna kalau di trading belajar fundamental. Kenapa? Kita trading deja vu gue ada cuma ada 1 orang yang ngomong kayak gitu soalnya. Deja vu ada si Egi ngomongnya sama juga soalnya dia nggak pernah ngerti tentang fundamental, nggak peduli. Oh iya, karena kita tradingnya pendek tuh. Iya. Gitu kan, lain kalau kita udah standarnya bank yang kita mau hold position kita sampai bulanan sampai tahunan. Oh iya, kita harus ngamatin fundamental. Oke.
Kita trading hitungan hari. Fundamentalnya apa peduli kita sama fundamental kan gitu. Akhirnya. Udah. Jadi pertama kita pelajarin pola-pola. Ada macam-macam lah pola ya. Ada paling gampang ada candlestick pattern, ada chart pattern. Itu aja dulu. Dimulai dari situ yang paling basic, paling umum. Udah. Setelah kita tahu pola-pola ini, cukup dihafalin aja pola-polanya. Setelah itu yang kedua, step yang paling butuh komitmen, paling membosankan, tapi paling ngebentuk metode kita, paling ngebentuk karakter kita. Ini backtest sebenarnya. Gitu, karena di forex itu atau di trading, mau forex ataupun gold ya, chart itu kan panjang banget ya, udah puluhan tahun bahkan. Benar. Gitu. Itu something yang sangat-sangat banyak repetitionnya dari semua pattern yang kita gunain. Tinggal tugas kita di sini rajin sebenarnya. Spend times untuk pola apa sih yang paling sering keluar di market, itu dulu. Percuma kalau kita milih satu pola yang contoh misalkan kita gunain polanya head and shoulders. Tapi jarang banget muncul di market. Buat apa? Ya kan? Otomatis kita harus cari yang sering dulu. Oh, ini sering nih, double top misalkan. Double top, double bottom, standar. Oh, ini sering. Setelah sering, dari backtest ini kita bisa tahu loh, tingkat keberhasilan pola ini sendiri berapa. Kalau tingkat keberhasilannya rendah, ngapain kita pakai? Gitu kan? Tingkat keberhasilan tinggi, oh ini boleh nih kita pakai nih. Tingkat keberhasilan pola loh ya. Dari tingkat keberhasilan pola, baru sekarang kita mulai tentuin atau mulai cari cara kita manfaatin polanya gimana nih. Apakah kalau double top, berarti kita akan langsung sell? Atau kita akan nunggu dia turun berapa banyak dulu baru kita sell, atau kita akan nunggu dia false break dulu baru kita sell. Beda-beda cara orang manfaatin. Gitu kan? Dalam artian di sini kita mesti ketemu pakemnya kita dulu. Pakemnya kita, standarnya kita berdasarkan data ini profitable. Berdasarkan data. Gitu kan? Setelah itu ya baru deh kita gue bisa masuk market dengan confident nih. Kenapa confident? Gue punya data bahwa kalau gue ikutin terus cara ini, sebenarnya gue akan make money. Gitu ya. Tugas gue cuma sabar nunggu momen. Kalau gue pengguna double top, cuma trading saat double top. Kalau gue pengguna double bottom, ya saat double bottom. Oke. Beberapa hal yang lu pakai itu kayak apa contohnya? Gua. Yang lu paling sering pakai? Wah, gue paling sering pakai polanya nggak ada, nggak ada di mana-mana. Ada namanya kayak double top, double bottom gue pakai, head and shoulders gue pakai. Kalau yang umum-umum ya, ada satu pola yang nggak umum, kita nyebutnya pola N. Gitu, bahwa gimana nih, gue ngomongnya nih, karena ini eksklusif sebenarnya. Oke. Tapi intinya setelah trading segitu lama, gue ngelihat, ternyata market repetisinya cuma begini-gini doang. Gitu kan, dengan gue memanfaatkan terbentuknya si pola N ini, gue sama aja tradingin semua pola yang ada di market. Dan pola yang ada di Google bahkan, mereka nyebut ini double top, double bottom, apapun metode-metodenya. Ternyata kalau gue pakai pola N, sama dengan gue tradingin itu semua. Oke. Gitu. Nah, lo kalau misalnya backtest ya, apakah backtest itu tuh konsisten? Masa konsisten gini, misalnya lu lihat berdasarkan historical 10 tahun yang lalu, misalnya kalau misalnya ini, therefore 70% chance bakal ini gitu misalnya. Nah, apakah dia itu tuh 70%, terus kalau misalnya lu lihat ya, kayak, nah kan dia bisa berubah, misalnya lu tahu dari mana kayak ini tuh dulu works, sekarang udah berubah gitu misalnya. Itu biasanya kalau kayak gitu, kalau gue backtest, gue menggunakan acuan yang fix. Misalkan gini, fix itu dalam artian, gue SL-nya pokoknya selalu 1000 poin. Oke, ya kan? benar. Maka itu akan berubah-ubah tuh. Yang berubah bukan soal profit and loss ya, tapi periode gue yang tadinya butuh 3 hari bisa jadi sekarang 2 hari atau bisa jadi sekarang sehari. Itu yang pasti langsung paling berubah. Dalam artian holding period gue berubah. Benar. Yang kedua bisa jadi probability berubah dikit, geser pada pergeseran. Gitu. Itu bagi orang yang kalau dia backtest dia menggunakan fixed point. Dan sementara gue nggak menggunakan fixed point. Gue ngikutin support resistance-nya. Jadi mau perubahan daily range market kayak gimana pun juga, ya metode gue dengan sendirinya beradaptasi. Gitu. Apa kesalahan yang pernah Bapak lakukan dan mengakibatkan kehilangan banyak uang? Pernah boncos nggak sih lo? Wah, di trading apa di hidup? Dua-duanya. Yang hidup dulu, yang lebih santai. Gue tadi nggak expect ada pilihan itu.
Mungkin sebenarnya orang-orang yang kayak gini butuh hiburan. Sekarang kebanyakan lagi pada loss. Jadi butuh cerita-cerita loss. Dalam kehidupan sih, dulu gue ini ya, terlalu ngentengin duit yang rasanya, ya gue tinggal trading gampang lah, gitu kan. Oke. Terus Ini zaman-zaman kuliah, pas setelah kuliah berarti? setelah kuliah udah mulai trading, gue baru aktif trading kan 2011. Waktu lu kerja di sebagai digital marketing, itu lu sambil trading maksudnya? Atau waktu lu jadi dealer? Ya, setelah gue pulang. Selalu pulang? Ya, jadi after jadi dealer, gue pulang, nah gue mulai coba-coba trading. Kan gue habis ngintip kan. Benar. Gue habis ngintip di dapur, lihat orang yang profit kayak apa, itu gue pelajarin. Jadi gue suka print kertasnya, gue bawa pulang, gue pelajarin. Dan oh trading tuh begini caranya. Nah itulah yang gue bawa pulang, gue mulai coba sebenarnya untuk trading. Dan saat gue udah di Jakarta lagi. Singkat cerita, gue beneran bisa profit, walaupun nggak langsung. Gue make money dari situ. Disitulah gue mulai, satu jadi OKB, yang kedua ngentengin duit. Apa yang bikin lu ngerasa itu OKB itu, waktu lu ngerasain duit berapa tuh? Dari apa jadi apa misalnya? Waktu itu duitnya berapa ya? Dari awal-awal kan cuma 5 juta itu habis. Pokoknya gue baru bener jadi duit itu 100 juta lah modalnya. 100 juta itu naik terus-terusan. Angkanya sih gue nggak tahu persisnya ya, karena kan profit tarik gitu kan. Mungkin kalau dibilang nyampe nggak sih 1M apa 2M, mungkin nyampe ya. Tapi karena gue tarik-tarikin terus, gue juga nggak pernah ngitung, nggak berasa. Iya. Cuma dari situ yang setiap kali kenapa gue tarikin ya, yang paling berubah kan dalam hidup gue lifestyle ya. Langsung lifestyle gue berubah jauh. Dan tau-tau gue beli mobil, tahun depannya dari gue pakai Yaris gue kasih ke nyokap, gue beli lagi BMW. Udahannya ya standar lah, pasti lu tempat makan lu berubah, outfit lu berubah, lu kalau lagi traveling hotel lu berubah, tempat lu main bahkan berubah, itulah kayak gitu. Gue sadar banget di situ. Ya sekarang sih gue ngomong gue sadar dulu nggak. Itulah fase OKB gue. Oke. Tapi emang lu lihat itu sebagai kesalahan? Maksudnya itu kan ya soalnya namanya belum pernah, apalagi lu ngebiayain semuanya sendiri segala macam, buat kuliah segala macam, lu merasakan 1 miliar pertama, ya ada OKB dikit lah gitu, spending. Tapi kenapa? Kalau dikit nggak apa-apa ya, masalahnya gue banyak. Makanya gue bilang terlalu jujur. Apa yang mengakibatkan kayak banyak tuh apa yang lu ngerasa sekarang in retrospect lu ke belakang, gue over nih, contohnya kayak apa ya? Gue paling boros itu dalam hal party. Oke. Jadi dulu gue sehari berapa sih kalau party kayak gitu? wah 20 juta juga nggak cukup ya. Sekali party. Gila. Seminggu gue bisa 3-4 kali pergi. Jadi seminggu 3-4 kali? Ya. Bukan sebulan loh. Gue tadi ngitungnya 60 juta sebulan. Oh enggak, seminggu. Karena kan ya gue nggak tahu ya. Bagi yang sama-sama demen party pasti tahu ya, hari Senin tuh tempat yang bagus di mana, Selasa di mana, Rabu di mana, gitu loh. Dan gue sangat-sangat larut di dunia itu dulu. Terlalu seneng party, terlalu ngerasanya toh dapet duit gampang banget. Oh, biasa tinggal trade lagi gitu. Iya. Sampai gue nggak sadar pengeluaran gue lebih gede daripada pemasukan gue, karena banyak momen yang gue habis party, habis gue spend, terus nggak langsung besoknya juga gue trading kan. Besoknya kan gue hangover gitu, larut di situ habis-habisan gue. Itu mengganggu psikologis lu dari segi trading nggak sih kalau kayak gitu? Setelah duitnya habis mengganggu. Oke. Setelah duitnya habis mengganggu. Kenapa? Karena gue udah terbiasa trading terima duitnya yang lumayan. Itu maksudnya sekali trade angkanya puluhan juta atau bisa sampai ratusan juta. Tiba-tiba begitu duit lu habis, lu harus trade mau nggak mau dengan modal yang sekarang tinggal dikit dong, ya kan? Tapi kan lu nggak biasa. Dari lu biasa terima duitnya, katakan lu biasa trade terima 20 juta. Kali ini sekali trade cuma terima 2 juta. Lu akan ngerasa something wrong. Lu masa cuma segini sih? Gue biasa 20 juta lu sekali profit. Kayak gitu kan. Akhirnya yang sangat-sangat mengganggu kan, gue pengen hasilnya sama kayak waktu itu. Dengan modal lebih kecil. Iya. Itu pasti risiko yang gue gedein. Risiko digedein ya kembali kayak para newbie yang ada di market lah. Cepat banget ke wipe out kan. Gitu. Terus
apa tuh? Apakah berarti itu? Berarti kalau misalnya tadi kan yang pertama hidup berarti OKB dikit. Bukan OKB-nya sih, gue over partinya. Over. Kalau OKB-nya mungkin masih wajar ya. Iya. Tapi over dalam hal partinya itu yang YOLO. bahkan gue nggak ngitung gitu kan. Masukan gue berapa partinya terus-terusan. Iya. Terus yang mengakibatkan lu balik ke jalan yang lurus apa tuh? Dia lebih benar. Duitnya habis ya. Iya. Mau gimana lagi? Duitnya habis ya gue harus mulai lagi. Walaupun udah setelah semedi cukup lama ya. Jadi gue semedi ngurung diri lama. Ada sharing-sharing juga sama mentor gue lah bisa dibilang. Terus intinya di situ gue dapet lessonnya kayak ya udah, duit bisa dicari gitu kan. Tapi kali ini yang penting lu tahu lu punya skill. Gitu kan. Skill inilah yang sebenarnya akan bikin lu kaya. Bukan soal duitnya berapa. Cuma tinggal yang penting lu kali ini konsisten, gulung terus, mulai diajarin soal compounding, mulai juga dinasehatin, maksudnya kayak, ya udah puas kan lu party, gitu kan. Dia ada ngomongnya gini lah, ya good lah lu banyak party kemarin, jadi lu masa tua banyak cerita. Salah satunya sekarang, terrealisasi di podcast. Berarti tadi kan 2011 kan, berarti ya 15 tahun kemudian lah. Iya. Pengalaman gue banyak lah dalam dunia begituan, tapi ya udah, lu udah puas, udah capek, mumpung lu masih muda, sekarang saatnya ya jadi lebih mature, lebih dewasa. Dan gitu kan, oh ya udah. Langsung tuh setelah itu. Enggak juga sih, enggak langsung gue. Karena sebenarnya pas gue curhat sama mentor gue itu, gue ngarepin diutangin sebenarnya. So duitnya habis. Gue juga habis. Oke. Gitu kan, gue tunjukin performance trading gue kayak gimana. Oh ini gue bagus loh. Ya, gitu. cuma kan gue ngomongnya nggak direct ya. Oke. Yang berharap karena dia mentor gue ini dari backgroundnya saham. Gitu kan, berharapnya dia interest dan dia mau funding gitu kan. Benar. Ternyata setelah gue sharing dapetnya nasihat doang gitu. Ya udah, jadi akhirnya Terus duitnya dari mana? Buat awal trading lagi? untungnya pas gue lagi profit itu nggak semua habis di party. Jadi ada yang jadi mobil, ada yang jadi tanah gitu kan. Jadi mobil sebenarnya lebih cuan ya buat lo ya. Dia nggak depresiasi, terjaga deh. ada stop lossnya di harga second. Kalau misal party nggak ada stop loss. Oh mobilnya nggak gue jual, tanahnya yang gue jual. Oh tanahnya yang dijual. Tanah yang gue jual. Karena gue masih ada mikirin gengsi waktu itu ya. Kalau mobil gue jual kan langsung kelihatan banget ya. Kok tiba-tiba si Tito nggak bawa mobil kan gitu. Udah ya ketemu temen gue, ketemu keluarga gue, ketemu tim gue bahkan. Something yang mereka nggak tahu kan tanah. Tanah yang gue pilih gue jual. Jadi modal. Gitu. Modal, nggak semua lah. Ada gue bagian antara modal sama buat bertahan hidup. Oke. Nah terus kalau misal kita flash forward ke hari ini ya, berarti hari ini udah 15 tahun lah setelah Bro Tito pertama kali mulai trading gitu kan. Lu ini nih, kan ada Traders Family kan. Nah Traders Family itu apa sih? Itu tuh maksudnya kayak orang kesana bayar lu buat mereka tuh belajar trading gitu maksudnya? Enggak. Oke. Terus kayak lu make money itu kayak gimana sih kalau misalnya? Oke. Singkat cerita kalau Traders Family 2014 ya benar kita official jadi PT. Itu tadinya IB. IB only bisnisnya. Oke, IB untuk perusahaan forex lainnya gitu. Betul. Jadi gue masukin klien-klien untuk broker-broker, gue dapat commission. Tadinya bisnisnya itu doang. Mulai 2015, gue mulai ngajar, gue buka kelas. Gitu kan? Tapi gini, sorry. Di saat gue buka Traders Family, buka IB ini, sebenarnya gue udah trading secara individual. Kan gitu kan? Gue udah trading secara individual, dari individual gue udah mulai gue gedein jadi sisi company. Jadi gue udah mulai tradingnya secara kecil-kecilan tapi secara company, udah institution, as a team. Gitu loh, walaupun tim masih kecil. Nah, singkat cerita dari situ, gue buka kelas. Buka kelas, yang gue kejar, gue bukan dapat income dari kelas. Yang gue kejar, gue nyari bibit. Gue nyari siapa lagi nih ya, yang berpotensi untuk jadi trader. Oke. Gitu loh, jadi waktu itu gue buka kelas, gue punya program namanya Pro Trader. Gitu kan. Baik, berarti orang bayar supaya mereka belajar jadi trader. Saat mereka ikut kelas gue, 2 hari, mereka belajar, gue ajarin metode. Gitu kan. Tapi yang lebih banyak gue kasih bukan soal metodenya, tapi prinsip kita dalam trading itu gimana kalau ETF. Gitu kan. Cara pandang kita, treatment kita dalam hal trading itu gimana ETF.
Dan kalau lu interest dan lu qualify, lu boleh jadi remote trader di kita yang funding. Oh, Gitu loh. Berbalik gue yang funding. lu sekarang masih trade gak sih? Kayak kalau misalnya kayak sekarang gitu ya? Sekarang jarang ya. Jarang. Berarti orang-orang ini yang nge-tradingin buat lu? Trader-trader yang lu hire itu nge-tradingin buat lu gitu maksudnya? Rencananya begitu. Rencananya begitu. Jadi gue bikin program itu, lama lah itu programnya dari tahun 2015 sampai tahun mungkin 2019 ya. Yang jebol, setelah 3 tahun aja yang jebol cuma 1 orang. Yang apa nih? Ini dari trader maksudnya? Bener-bener dia, kan itu ada stepnya. Oke. Ada stepnya, pertama lu buka account 3.000, kalau lu profit, ya udah 3.000 lu tarik, silakan. Berikutnya gue yang mulai funding. Kan dari berapapun profit terakhir lu, gue kali 10. Itu funding pertama gue buat lu. Gitu kan? Udah gue kasih aturan, gue kasih target dan lain-lain. Kalau lu bisa profit lagi setelah 3 bulan, gue kali 2. Lu bisa profit lagi, berikutnya gue sediain sampai 5M. Per orang. Gitu kan? Setelah 3 tahun, gue cuma dapat 1. Karena kebanyakan orang begitu udah, gimana ya? Lu bisa profit dalam 3 bulan, nggak berarti lu bisa profit secara long term. Benar. Gitu kan? Khususnya begitu mulai dananya dinaikin, lotnya dinaikin, banyak orang pressure kan langsung di situ. Antara dia tiba-tiba jadi terlalu greedy, apa dia over fear, gua nggak tahu. Tapi berubah aja di tradingnya. Akhirnya ya udah, nih nggak jalan nih programnya nih. Pada akhirnya pun gue cuma dapat 2 dari program itu. 2 orang doang. Yang lu modalin buat Modalin dia. dan sampai sekarang masih connect sama perusahaan. Hmm. Gitu. Lebih untung gue pakai tim trader gue internal sendiri. Oh, daripada lu nyari-nyari talenta buat Iya. lu fundingin, mendingan udah Iya. trade internal aja gitu. Betul. Oke. Gitu. Jadi kalau as a business profitnya udah pasti dari IB. Karena trading gue nggak nganggep ini ada urusannya sama traders family. Oke. Ya dong, ada atau nggak ada traders family, gue emang trading. Gitu kan? Ada atau nggak ada tim gue emang trading bareng tim tradernya. Gitu kan? Setelah traders family-nya udah gede, memang hasil profit dari traders family kita cemplungin terus ke dana trading. Gitu. Berarti duitnya itu kayak apa ya? Kayak dikelola oleh perusahaan lu lah. Betul. Supaya lu ada tim trader yang Betul. nge-tradingin gitu. Jadi lu pribadi mungkin udah nggak intens soalnya lu udah ada tim tradernya yang nge-tradingin gitu kira-kira ya? Betul. Secara pribadi gue cuma tradingnya kalau ada momen major trend. Jadi kalau ada momen mau trend gede nih, itu satu-satunya momen yang masih tetap selalu menarik buat gue, masih tetap seru buat gue, dan gue bangun trading sendiri. Selebihnya kebanyakan tim yang jalanin. Oke. Gitu. Ya. Ini ada orang yang nanya ya, kayak proses Pak Tito sadar beliau adalah trader hebat, ceritanya kayak gimana? Oke. Kalau dibilang sadar hebat, bingung juga ya, karena prosesnya nggak sengaja jatuhnya. Jadi gue dari trading gue yang individu, setelah gue trading individu lama dari tahun 2011 itu kan ya, sampai tahun 2014 tiba-tiba lagi eranya copy trade tuh, lagi meledak copy trade. Oke. Jadi di trading forex tuh ada namanya copy trade. Gue trading, apapun yang gue tradingin lu bisa ikut. Ya, kayak di kripto juga kayak gitu. Oh, di kripto ada? Tapi yang exchange luar negeri lah, ada yang copy trade. Oke, Copy kayak trade gitu. ya. Persis. Jadi supaya teman-teman nggak tahu kalau misalnya copy trade itu berarti ada trader yang punya historical segala macam, bisa orang tinggal nebeng kayak gitu kira-kira. Betul. Jadi apapun yang dia beli dia jual dia tinggal ngikutin gitu ya. Betul. Oke. Sama chief trader gua, porto gua ini iseng disambungin di platform-platform copy trade yang dunia punya, yang udah terbesar lah di dunia. Jadi waktu itu pertama kali disambungin di FX Junction, disambungin berikutnya ke MyFXbook, disambungin berikut lagi baru ke MQL5. MQL5 inilah yang terbesar. Karena ini punyanya MetaQuotes, which is dia penyedia platform trading yang dipakai seluruh dunia. Gitu loh. Di semua tempat ini ternyata portofolio gue nomor 1. Oh. Disitulah gue baru amazed sama diri gue sendiri. Nomor 1 dari segi apa nih Mas? Dari segi cuannya, konsistensi atau apa ya? Dari sisi cuannya oke. Sisi cuannya waktu itu profitnya gue lupa persisnya, nggak nyampe 2000% sih. 2000% mah gede banget bro. 3 tahun. Oh, bagi tapi orang tetap aja forex, bro, gila 2000%. Maksudnya lu kasih 1000%. Enggak, bagi orang forex itu nggak gitu gede. Kenapa? Karena banyak yang trading lu cuma modal let's say $100 atau $1000. Dilipat jadi 5.000 udah berapa ribu persen. Oh.
Gitu kan? Sorry, $100 dilipat jadi Jadi 5.050 Ya, X kan. Ya, betul. 5.000%. Iya, Jadi kalau ngeliat persentasenya sebenarnya biasa aja. Gue dari 100 juta. Kan? Cuma yang ternyata paling Loh, big 100 juta 20% 2M loh. iya. Setelah 3 tahun dari 100 juta jadi 2M. Iya. Oh iya, kalau misalnya itu yang trading pribadi lo. Trading pribadi. Tapi ini yang di-connect ke copy trade-nya. Betul. Oke. Tapi yang bikin gue mentereng paling atas adalah porto gue panjang sendiri. Di saat yang lain kompetitor gue secara nggak langsung ya, kompetitor gue di seluruh dunia itu paling portonya 4 bulan, 8 bulan. Hitungannya bulan. Gue porto 3 tahun. Ternyata, Porto 8 bulan 3 bulan itu maksudnya apa? Maksudnya kayak sejarah yang mereka berikan. betul. Oh. Lu baru trading 4 bulan, profit, buru-buru disambungin ke copy trade. Atau orang baru profit 8 bulan, buru-buru disambungin. Gitu. Jadi kalau di copy trade tuh banyak yang portonya pendek-pendek banget. Langsung buru-buru ngerasa, gue profit dan siapa mau copy gue kan gitu. Tapi kalau 2 bulan, misalnya kalau misalnya salah, reset lagi. Nah, Bikin akun baru betul. gitu maksudnya. Oke. Gue punya pas gue sambungin 3 tahun. Ternyata panjang sendiri gue. Itulah gue momen pertama, kagum sama diri sendiri gitu kan tadi. Terus ternyata porto segini tuh nggak umum ya. Sepanjang itu nggak umum di forex. Gitu kan. Udah, di situ ya pastilah ngerasa hebat ya. Apalagi begitu yang subscribe datang dari seluruh dunia. Kan mulai dari angka berapa awalnya? 2.000 naik lagi sampai total 10.000. Satu orang subscribe tuh berapa sih bayarnya? Beda-beda. Kalau di MQ5 mereka bayar waktu itu gue nge-charge $21. Jadi kan gue sendiri yang tentuin harga. Gue taruh $21 dan ya udah MQ5 ngambil fee berapa ya lupa gue. Kalau nggak salah 20-30%, sisanya masuk gue. Kalau MyFX Book sama FX Junction mereka nge-charge berdasarkan mereka bayar ke gue berdasarkan transaksi. Jadi berapa banyak account yang connect sama gue, totalnya berapa lot, gue dapat fee-nya. Gitu. Ada lagi Simple Trader. Simple Trader sama persis sistemnya kayak MQ5. Jadi masing-masing beda-beda. Oke. Berarti assume $20, 200.000 sebulan gitu. Iya. Saat itu. Oh. Dolar beneran lagi. Bisa di-withdraw, bisa. Bisa. Oh. Bisa. Waktu itu Umur berapa tuh itu tuh? Ya, waduh masih muda banget ya. Gue tahun 2014. Iya. Itu kayaknya kepala 3 aja belum tuh. Atau baru menanjak kepala 3 lah. Iya. Itu per bulan kan? Per bulan. Kalau misal lu tadi dari 100 juta jadi 2M itu 3 tahun, ini berarti saya 2M per bulan. Gue generate extra income 2M dengan gue nggak ngapa-ngapain bisa dibilang. Jadi gue tetap trading normal, gitu kan. Tapi karena gue di copy seluruh dunia, income gue 2M. Padahal tradingan gue sendiri nggak M bunyinya kan. Karena kan gue withdraw terus kan. Oh, gitu. lu withdraw terus. Lu pakai duitnya buat trading yang abis itu? Enggak sih. Udah nggak terlalu party juga tapi masih ada. Tapi ada lah buat hidup lah. Iya, buat yang lain-lain, buat gedein perusahaan gitu-gituan. Iya. Kalau misalnya kayak gitu berarti TF itu kayak gimana? Maksudnya TF itu lu berarti orang tuh maksudnya services itu apa aja gitu? Sejak 2020 ya akhirnya bisa bilang. Sejak 2020 akhirnya services kita nambah 1. Oke. Kita launch app kita, di mana app kita ini kali ini orang bisa menjadi analis, kita nyebutnya. Singkat cerita adalah, lu tinggal join ke app kita, lu nge-post signal tanpa perlu buka account, free semuanya. Tapi kalau lu profit, gue bayar. Oke. Dah. Di mana gue mulai memperkenalkan sebenarnya ada loh profesi analis di dunia ini. Gitu kan? Analis tugasnya ngapain ya? Lu analisa market doang. KPI-nya berarti Performance lu, dari profit lu. Profit. Gitu kan? Tapi kan dia nggak taruh duit beneran kan? Nggak taruh duit beneran. Itu yang gue pelajarin dari copy trade justru. Copy trade, gue taruh duit beneran. Semua taruh duit beneran. Psikologinya tuh gampang banget kena. Oh. Karena ya itu real money. Kalau gue profit, orang lain profit, gitu kan? Apalagi yang kalau gue pengennya profit gede, berarti kan gue taruh modal sekecil-kecilnya ya. Gue taruh $1.000 misalkan, yang kopi gue 1M, sebenarnya kan konyol, yang bodoh yang ngopi. Kok lu ngopi orang $1.000 pakai dana 1M? Karena yang $1.000 gue all in sekalipun, gue jadi 2.000 tiba-tiba. Apakah lu berani all in pakai dana 1M? Kan itu.
Tapi yang gue pelajarin banget di era copy trade, yang jadi pelajaran gue juga soal masa titik terendah gue saat trading, yaitu gue sampai melanggar aturan gue sendiri, di mana gue udah punya aturan, harusnya kalau loss itu coba boleh 10% bulanan. Dan tapi karena yang subscribe gue 10.000 orang, gue tiba-tiba gue langgar tuh. Gue tahan loss, harusnya stop lossnya gue geser. Harusnya stop lossnya gue geser. Yang ada malah gue average down, sampai gue loss 30%. Gitu kan? Itu saat itu ya, secara nominal loss gue nggak berasa. Gitu kan? Nggak sebanding gitu kan sama hasil yang udah gue dapetin. Tapi secara reputasi, sebenarnya kan, gue langsung kehilangan subscriber. Benar. Banyak kehilangan subscribernya. Karena gue sendiri tulis aturan gue kayak gimana. Tiba-tiba gue langgar sendiri. Dalam sekejap yang tadinya 2M per bulan, hilang juga. Ya dong, jadi cuma, kalau nggak salah itu sempat menyusut di awal, masih ratusan juta lah. Gitu. Tapi terus, untuk gue recover dari situ, lama banget kan. Sementara orang-orang yang masih tetap ngikutin gue, berharapnya gue recover dalam waktu cepat. Akhirnya mereka pergi juga. Benar. Oh, berarti kalau misalnya gitu, berarti di TF tuh orang bisa copy trade juga sebenarnya? Jatuhnya akhirnya kita belajar nggak boleh copy trade. Kalau copy trade itu lu mengcopy psikologi gue, lu mengcopy mental gue, lu mengcopy stresnya gue. Oke. Gitu kan? Akhirnya kita bikinlah fitur copy signal. Oh. Gue sangat-sangat belajar dari tim gue sendiri, dari orang-orang, dari klien-klien gue. Kalau lu lagi nggak punya posisi, lu nggak masuk market, kebanyakan analisa lu bener. Oh. Siapapun. Lu ketemu siapapun, kalau dia lagi nggak punya posisi di market, biasanya dia analisa objektif sekali. Bagus banget analisanya. Begitu lu punya posisi, tiba-tiba juga lu mihak sama market. Disitulah kita muncul konsep, ya udah jangan sampai dia buka account. Dia cukup jadi analis, analisanya dia di copy sama orang. Makanya namanya copy signal. Dia tidak trade secara pribadi supaya objektifnya dia tetap remain objektif gitu. Betul. Sama yang kedua, gue kasih pagar banyak banget nih untuk analis-analis. Jadi apa yang gue pelajarin di copy trade yang bikin gue tumbang, itu yang sekarang gue bangun bentengnya. Iya. Dengan aturan-aturan yang banyak banget kalau di TFF. Untuk lo menjadi analis tuh aturannya banyak, tapi achievable. Oke, berarti analis ini sebenarnya bergabung ke TF itu mereka nggak bayar sebenarnya dong? Nggak bayar. Mereka nggak bayar? Nggak bayar. Oh, analis bergabung nggak bayar. Oh, mereka dibayar berdasarkan performa analisa mereka. Betul. Oh, lu bikin kayak apa ya? Kayak kalau misalnya di Shopee atau apa tuh kayak ada ini ya, platinumnya lah, apalah. Kalau misalnya yang jago, Ada. oh yang jago jadinya orang jadi mau subscribe ke situ. Betul. Itulah cara gue justru untuk bikin orang apa ya? Ada stepnya. Lu nggak bisa tiba-tiba jago. Itu mah di copy trade. Gitu kan, lu cemplungin $100 jadi tahu-tahu jadi $500 seakan-akan lu jago. Padahal itu nggak mengartikan apapun loh. Kan yang mengartikan lu jago apa enggak semua soal konsistensi lu. Seberapa lama lu bisa survive di market ini dan seberapa konsisten lu bisa profit di market ini, baru nentuin lu jago apa enggak. Dan itu yang gue tetapin ke analis. Gue kasih target profit, gue kasih dia setiap kali profit tuh cuma bisa naik satu level. Mau lu profit segede apapun, lu naik cuma satu level. Gitu. Soalnya yang lu butuhkan adalah konsistensi. Gitu loh. Profit gede lu nggak mengartikan lu jago. Konsisten lu baru jago. Oke. Gitu. Terus kalau kayak gitu berarti orang-orang itu bayar ke lu tuh kayak profit sharing gitu. Misalnya mereka masukin 1.000, mereka ngikutin signal, misalnya jadi 2.000 gitu misalnya. Itu kayak ambil persentase cut gitu, kayak profit sharing sekian. Enggak dong, nggak boleh. Sharing profit nggak boleh. Oh nggak boleh, oke. Nggak boleh. Terus? Gue cuma ngambil saat lu subscribe signal. Oh, mirip kayak yang lu punya copy signal. Betul. Copy trade. Oh, oke. Dari subscription fee-nya gue ambil. Subscription fee. Gue cuma ngambil fee-nya pun 17,7%. Oh, sisanya ke profit sharing ke si... Sisanya ke analis semua. Oke, gue udah ngerti how TF makes money. Gitu. Ya, Iya. dari situ max money-nya kecil lah. Loh, oh. Masih kecil. Oh. Gitu kalau. Iya. Tapi kalau misalnya kayak gitu sebenarnya lu punya kepentingan untuk si klien-klien itu stay lama.
Pasti. Lu punya kepentingan stay lama, therefore lu punya kepentingan supaya orang ini tuh cuan lah maksudnya. Betul. Soalnya Jadi kalau misalnya mereka nggak cuan, mereka stop subscribe pasti kan. TFF-nya sendiri itu multi purpose sebenarnya. Oke. Satu, bisa jadi sarana edukasi. Karena lu kalau benar mau jadi seorang trader, ini loh step-stepnya. Ini cara lu belajar nih. Dan belajar lu pertama kali, lu harus selalu pakai trading plan. Belajar disiplin pakai stop loss. Belajar disiplin pakai take profit. Belajar disiplin untuk nggak intervensi. Karena selama ini lu jadi seorang trader, di mana lu bisa belajar disiplin? Kalau lu cuma ngasih aturan ke diri lu sendiri, berapa sering lu langgar? Kan itu. Tapi kalau kali ini aturannya ada dalam aplikasi gua, yang nggak bisa lu langgar dengan cara apapun. Karena ini udah jadi aturan baku, otomatis lu dipaksa jadi disiplin. Ya kan? Dalam artian, aplikasi ini pertama berfungsi sebagai sarana belajar, akhirnya. Buat siapapun. Masa kamu bisa gratis maksudnya? Gratis kan? Oh, kalau edukasi itu gratis? Secara nggak langsung, gini. Lu kalau ikut edukasi, kelas, seminar, apa segala macam, lu dapat teorinya. Di mana lu mau praktek? Oke. Gitu kan? Oh, oke ngerti. Tempat prakteknya di sini. Iya, sebagai Ya. analis. Betul, Oke, sebagai iya, analis. iya. Dan ujung-ujungnya kalau kita bicara trading, siapapun juga gue yakin yang trader beneran pasti setuju, kunci utamanya adalah disiplin. Di mana lo bisa belajar disiplin? Di mana lagi siapa lagi orang yang mau maksa lo untuk jadi disiplin? Kan itu. Nah, aplikasi kita maksa itu semua. Masak secara algoritma maksudnya di sisi analisa, di sisi analisnya. Lu mau masukin signal aja. Kalau signalnya lu masukin tanpa ada stop loss, signal itu nggak bisa masuk. Lu nggak pakai take profit, nggak bisa masuk. Signal lu udah running, tiba-tiba lu mau intervensi, lu mau cut manual, nggak bakal bisa. Gitu loh, biar lu lihat sendiri bahwa analisa lu sebenarnya seberapa tinggi sih akurasinya. Bahwa pertama kali lu menganalisa, gue yakin itu yang objektif. Setelah lu masuk market, seringkali lu emosinya yang dominan. Makanya gue bikin nggak bisa diintervensi. Oh, lu pakai oke Gitu loh, ngerti. sehingga- Lu menggunakan pelajaran yang lu dapat kemarin, lu Betul. maksain itu ke sistem. Betul, gitu. Jadi dari sini kita nerapin konsepnya, oke lah. Lu belajar, lu profit, gue yang bayar. Lu yang belajar, gue yang bayar, gitu kan. Dah, kenapa gue mau begitu? Ya sama, gue masih dengan misi utama gue masih nyari trader sebenarnya. Trader jago selalu gue kumpulin tempat gue, kan gitu kan. Bedanya kali ini secara masif, secara app, secara remote. Background orang-orang tuh kayak apa sih kalau misalnya itu? Backgroundnya apakah yang jago-jago tuh punya satu kemiripan nggak? Misalnya mereka tuh lulusan finance gitu. Enggak. Random banget. Maksudnya random kayak gimana? Kayak contoh kayak apa background? Wah. Randomnya serandom ada yang dulunya petani. Serius lu? Serius. Ada yang dulunya. Ini yang jago nih maksudnya? Yang jadi? Kalau yang jago nih sekarang dia ada satu ya, dia baru lulus SMA, dia nggak mau kuliah akhirnya, dan dia ngerasa kuliah nggak penting karena udah make money. Oh, kira ajaran siapa gitu? Gue nggak ngajarin apa-apa. Ada lagi satu yang dia tadinya kerja di tempat tambang, tempat tambang pun bagian pembukuan ya kalau nggak salah. Dan ada macam-macam ya. Mereka bisa dapat berapaan sih kalau misalnya kayak gitu? Ada range-nya nggak? Wow. Kalau yang jago-jago banget dalam artian konsistennya panjang, dia udah diminatin sama banyak subscriber, ratusan juta sih tembus ya, 300 jutanya lewat. Sebulan? 300 juta sebulan? Iya. Itu lewat. Oh, dan ini mereka nggak perlu trading sendiri ya sebenarnya? Nggak perlu trading sendiri. Bahkan gue larang. Mereka nggak perlu trading sendiri? Gue larang. Gue advice untuk jangan dulu. Sampai lu udah kekumpul, misalkan lu udah kekumpul berapa? 1M, 2M. Gitu kan? Baru lu trading. Trading lu pun cuma pakai 10%-nya. Oh. Itu otomatis akan jauh lebih healthy. Itu otomatis nggak ganggu lu secara psikologi. Karena lu udah punya 2M dan lu cuma pakai 200 juta. Bener. Bener Tanpa dong? objektif jadinya. Betul. Gitu. Kenapa gue ngomong begitu? Lu jadi analis udah ngasihin 300 juta. Kalau lu trading, terus lu cuma pakai modal 10 juta. Hasilnya nggak akan berasa kan? Bener. Keulang tuh kesalahan gue. Di saat gue tadi trading pakai dana besar, tiba-tiba dana gue habis. Tapi gue udah biasa nerima duit ratusan juta loh. Angka 3 juta buat gue nggak ada artinya loh.
Psikologinya kan pasti kena kan? Benar. Nah itu yang gue larang ke mereka. Oh. Gue advice lah, gue larang jangan begitu. Kalau tetap ngelakuin ya derita lu. Kan lu siap aja sama konsekuensinya. Konsekuensi biasanya yang terjadi apa? Bisa psikologinya gitu. Psikologinya yang udah yang gue advice gitu tetap Bandel. ya, bisa lah gue sambil trading lah. Nggak lama akunnya loss, channelnya pun habis. Subscriber jadi hilang juga. Iya, Gitu. channelnya tiba-tiba jadi ya biasa lah. Begitu akunnya loss, kan di sini real money kan, Benar. real money-nya hilang gitu kan. Lu berusaha balikin duit lu dari mana? Dari analis. Di analis dia mikir bahwa gue harus ngasih signal profit nih, biar subscriber makin banyak, makin suka dan seterusnya. Akhirnya dia masuk market yang nggak semestinya, nggak sesuai metodenya. Hancurlah portonya. Begitu portonya udah hancur, subscriber udah kabur, baru kapok pak, tobat pak, gitu. Bisa nggak sih orang kapok, tobat, balik lagi ke jalan yang benar gitu sebagai analis? Iya silakan, tapi kan dari nol lagi. Bisa nggak? Lu berhasil nggak? Atau orang susah gitu kalau misalnya udah? Sejauh ini gue lihat nggak ada, belum. Wow. Karena lu udah jatuhnya kedalaman. Wah, berarti itu benar-benar nggak boleh dilanggar. Iya, kalau lu sampai ada sih yang dia ngulang lagi, ya sekarang nggak semulus itu lagi jalannya. Tetap nggak semulus itu lagi. Lucu ya. Padahal manusia sama, pengetahuannya udah ada. Pengalamannya beda, sisi traumanya beda. Lucu ya bisa kayak gitu ya. Itulah trading. Oh, berarti lu bikinnya yang di sini tuh kayak otaknya lah. This is the brain engine ya. Ini tuh orang tinggal nyolok gitu jarinya. Betul. Baru setelah signal-signalnya mereka atau channelnya mereka udah jadi, ini udah mateng, gitu kan. Portonya pun real sejak awal kerekam. Baru orang kayak lu nih contoh, yang baru pertama kali mau kenal forex, gue mau tahu forex kayak apa. Dan, tapi gue kalau suruh belajar, ya tadi gue suruh backtest gitu kan. Mau kapan backtest ya? Nah ini orang-orang ini udah backtest sebenarnya. Orang ini portonya kayak begini loh Yan. Itu lu bisa tinggal ikut. Untuk lu tahu market forex pertama kali, ya udah lu ikut mereka aja. Gitu. Yang make sense ya. Kalau misalnya kita tadi ya, kalau misalnya kita ngomongin saham, kita ngomongin saham US deh. Saham US itu kan kita punya patokan satu dunia, itu namanya S&P 500. Itulah. Itu let's say kayak average, kalau misalnya kita tarik 30 tahun terakhir segala macam, return 13% setahun. Gitu. Kalau misalnya kita ngomongin yang lebih berisiko, itu satu level di atasnya, itu misalnya QQQ gitu misalnya. Itu misalnya average, let's say 17-18%. Artinya, kalau misalnya di saham, kalau misalnya kita tuh bisa make money 20% setahun, itu tuh, kalau ini USD ya maksudnya, bagus banget gitu. Nah, di forex tuh yang make sense tuh kayak gimana gitu? Wah, kalau lu compare sama saham, gue jadi keulang nih tragedi kita ngobrol di gedung MPR. Gue nggak enak jadi. Soalnya, oke, backstory kenapa gue nanya kayak gitu? Soalnya tadi waktu dia bilang 2000% itu kesannya kayak biasa gitu loh. Kok kalau gue kan rasanya rumput di sebelah lebih hijau. Jadi, gue dengan gaya gue yang sekarang ya, gaya gue tuh sangat konservatif, risk gue kecil banget. Risk gue itu bisa 0, per trade itu cuma 0, tetap aja setahun gue bisa ngebukuin ya 50-80%. 50% itu kalau misalnya on average misal 10 tahun ya. Variance itu berapa sih? Misalnya, apakah kalau misalnya lo ngomongin 50-80%, itu adalah average. Jadi maksudnya kadang-kadang 300%, kadang-kadang misalnya minus 100%, kadang-kadang plus 150%, kadang-kadang minus 200%, biasanya lu rata-rata 50-80%. Atau ini tuh 50% tuh ya paling bottom itu biasanya berapa sih? Kayak apakah the worst case scenario buat case lu gitu misal? 50% tuh kalau gue pakai risiko yang sangat-sangat kecil. Tadi 0, sekian persen. Nah, kalau misalnya risiko paling kecil, berarti maximum drawdown porto lu bisa, misalnya lu taruh se-M gitu, akhir tahun bisa jadi berapa kalau misalnya dengan risiko yang terkecil? Drawdown-nya? Atau after 1 year bisa jadi berapa gitu? Apakah bisa jadi dari 1M sisa 800 juta, sisa 900 juta, minus 10-20% gitu atau kayak gimana? Kalau kita ngomong drawdown, semua tergantung. Lu dari awal sampai akhir menggunakan lot yang sama atau enggak? Oke. Kalau resiko lu sama terus, dan lu benar-benar ngebatasin ya, ada drawdown bulanan. Drawdown lu misalkan maunya cuma 10% atau 15%. Berarti dalam setahun taruhlah lu
apes banget, kita ngomong apes banget, lu konsekutif loss 3 bulan berturut-turut. Berarti lu akan loss 30% sampai 45%. Oke. Gitu. Itu udah paling apesnya, udah paling gedenya. Oke. Yang resiko kecil tadi ya. Iya. Tapi lu punya kan pasti kan bukan garis lurus naik ke atas kan, pasti naik turun kayak gitu kan. Tapi on 1 year orang bisa expect 50% tuh di forex itu normal ya gitu ya. Iya. termasuk kecil kalau di kita segitu. Oke. Bahkan untuk gua yang modelnya pakai resiko kecil banget. Oke. Lu ada saran nggak sih misalnya tadi ya, kayak apakah berbeda untuk orang yang modalnya itu $1.000, $10.000 dengan $100.000? Apakah return itu bakal, mesti kalau misalnya kita ngomongin saham ya, pasti kan persentasenya sama aja gitu. Ya lo mau 1.000, lo mau 5.000, lo mau 10.000, lo mau 100.000 kayak, ya kalau misalnya apalagi di market US ya 13%, semuanya 13% gitu. Kalau misalnya di forex apakah ada perbedaan? Beda pasti. Oke. Pasti beda. Bedanya kenapa? Kenapa bukan dari persentase doang? Movement marketnya mungkin sama. Oke. Yang ngebedain kan penggunaan lotnya lu. Lu yang dana 1.000 atau 10.000 atau 100.000. Tapi sama-sama pakai, paling gampangnya sama-sama pakai 0,1 lot ya. Gitu kan. Yang satu 0,1 lot dari dana 1.000, satu 0,1 lot dari dana 10.000. Itu risikonya udah kali 10 loh. Bener kan? Udah bedanya kali 10. Dengan movement yang sama, artinya misalkan market bergerak 100 poin. 100 poin dikali 0,1 lot itu sama dengan $100. Gampangnya begitu ngitungnya. $100 dari yang modal 1.000, lu udah profit 10%. Yang modal 10.000, lu baru 1%. Yang modal 100.000, lu baru 0,1%. Gitu kan, jadi setiap orang pasti menggunakan risk yang beda-beda. Dan kalau semuanya pakai lotnya sama ya seakan-akan growth-nya paling gede di yang $1.000. Bener dong? Iya. Gitu. Ini ada banyak orang ngomong gini, cuman gue nggak gitu enak ngomongin. Apa tuh? Nggak enak misalnya kalau kayak gini. Orang bilang gini bro, open porto kayak Hengki dong, open porto, berani nggak open porto? Izin. Jadi gini, kalau misalnya lo belum terlalu ngikutin channel di sini, intinya kita tuh ada beberapa orang yang hadir di sini tuh mereka share porto lah perjalanan dari awal. Gue ngomong gini sambil ngabarin liatin itu sebenarnya. Intinya mereka mau porto gitu. Kalau boleh sedikit aja, gitu. Yang paling kecil lah, boleh lah. Open porto ke lu gue nggak apa-apa. Okay. Open porto ke kamera nggak mau. Kalau gue bacain digitnya boleh nggak? Nggak bisa. Jangan. Ya gini. Kalau tanya berani apa enggak gitu kan. Sebenarnya bagi yang udah ngikutin TF lama, mereka semua tahu, gue kalau lagi di acara offline, gue open porto. Oh. Di acara offline. Dan sekali gue bikin acara offline tuh ribuan orang. Ada yang foto yang ini kali bro. Bedanya itu. Oke. Di acara offline gue nggak boleh naik kamera tuh. Oke. Gitu. Iya. Kenapa? Karena ya lu tahu sendiri sosial media lah. Lu bisa di twist sana, twist sini. Itu satu. Yang kedua, gue tahu kelakuan oknum-oknum forex. Oke. Bahwa porto yang gue publish bisa dengan mudahnya sama mereka dicomot, dijadiin porto mereka untuk cari korban. Oh. Itu. Yang ketiga sekarang, porto gue akan dijadiin patokan. Akan jadiin patokan sama khususnya yang ngikutin gue lah ya. Oh, Pak Tito tradingnya gold. Pakainya breakout, gue juga pakai itu deh. Oh, tradingnya di Nasdaq. Oh, tradingnya di Sterling Yen. Gue juga itu deh. Bahwa orang jadinya tuh mikirnya tuh kotak gitu loh, kerucut banget langsung. Gue harus kayak gitu juga biar profit. Padahal gue sangat-sangat percaya kalau lu mau trading, lu harus ketemu style lu sendiri, pair lu sendiri, dengan risk management lu sendiri. Jangan cuma niru apa yang gue lakuin. Oke. Gitu. Oke. Kalau itu kayak gini. Boleh nggak nih kayak gini? Kalau itu gue yang jadi kelinci percobaannya. Gini, misalnya. Tapi ini tuh kalau misalnya orang, so ini kan kopi kan? Kopi signal kan? Kopi signal itu berarti analis itu ngomong sesuatu, abis itu orang yang invest itu tuh mereka harus buy or sell gitu ya, mengikuti analisa punya call gitu ya. Secara nggak langsung begitu lah. Secara langsung kayak analis gitu. dia akan langsung ngepost di channel dia sendiri. Iya. Lu otomatis ikut. Oh, itu tuh automated.
Atau gue harus approve reject? Lu bisa pilihan sih. Bisa pilihan. Bisa pilihan. Oke. Lu mau semi otomatis atau lu full otomatis. Oke, berarti kan kalau kayak gitu sebenarnya kalau misalnya full otomatis bisa di-assume sebenarnya produk ini desain untuk orang yang nggak perlu ngerti forex sebenarnya kan. Betul. Oke, kalau itu gue yang jadi kelinci percobaan. Kelinci percobaan Gimana kalau misalnya? Cuman gue bakal butuh guide loh. Soalnya gini, ini gue pasang badan buat kalian supaya kita sama-sama belajar tentang forex. Soalnya gue punya pengetahuan tentang forex itu zero ya. Kan benar-benar zero, masih benar-benar nol. Gue benar nggak apa namanya ya. Gue bakal jadi kelinci percobaan ya. Kita tes berapa ya? Lu punya minimum ini nggak sih? Minimum saran lu minimum taruhnya berapa? Minimum itu saran tergantung kapasitas orang ya. Oke. Kapasitas orang dalam artian dana yang lu tadi ya. Kalau lu profit harus berasa angkanya. Jangan sampai lu anggap sepele banget. Akhirnya lu lupain, lu nggak serius. Oke, Gitu. tapi kalau misalnya udah automated kan sebenarnya udah langsung otomatis dong, dia buy sell whatever. Betul, tapi kan lu mesti milih-milih analis ya. Oke, harus milih analisnya. Iya. Oke. Kalau angkanya, ya sorry misalkan angkanya nggak berarti buat lu. Lu bahkan lupa punya account ini. Lu bahkan lupa untuk nge-review analis-analisnya. Dalam artian lu udah kayak, ini bisnis kekecilan lah, gue lupain juga nggak apa-apa lah. Ya nggak akan make money buat lu. Iya, Gitu loh. iya. Oke. Terus kalau misal dari segi risk apa segala macam, kayak misal ada minimum ini nggak sih, kayak recommendation gitu? Risk, lu untuk copy signal ya? Betul. Dan gue maunya yang automated, soalnya gue nggak mungkin bisa Iya. ngikutin dia approve apa. Lu pakai yang terkecil lah, lagi-lagi terkecil. Terkecil Terkecil. itu bisa lu pakai di bawah 0,5% bahkan per trade. Atau kita gini, pilihannya gampang. Misalkan lu di app kita tuh kan lu bisa pilih mau subscribe dari berapa analis atau berapa channel. Oke. Katakanlah lu ambil gampangnya dari 5 atau dari 10 channel. 10 channel ini total kalau lagi loss berapa? Gitu kan? Kita bisa lihat tuh, karena masing-masing ada datanya. Average monthly profit dia berapa, kalau lagi loss berapa. Misalkan, loss-nya dia tercatat lah, angkanya biar gampang ngitungnya kita, 1000 masing-masing. 1000 pips. Berarti kalau 10-10-nya loss, lu akan loss 10.000 pips, itu artinya. Gitu kan? 10.000 pips-nya lu mau setara dengan angka berapa dolar sekarang? Itulah. Dari maksudnya gini, 10.000 pips kalau lu pakai 0,1 yang hitungan paling gampang, berarti lu akan loss 10.000 dolar. Oke? 10.000 dolar, lu mau setara dengan berapa persen saat lu loss? Kalau lu maunya, oke, itu setara dengan 10%, gua kalau lagi loss, berarti lu pakai 1M. Dan kalau gua loss 10.000, dalam artian 10.000 dolar ini, wah, pasti gue liatin nih, pasti gue pantau. Kan gitu ya. Baru akhirnya lu bisa serius. Berarti itu angka yang cocok buat lu, dan itulah risiko lu di situ. Oke. Oke. Soalnya kita apa namanya? Kayaknya gue minta saran lu. Kalau kayak gitu mungkin kita pengen minta approval juga, dan nggak berani lihat juga nih. Apa tuh? Jadi kita mulai 1M, kita tes, kita bikin open porto aja. Ini pakai gue punya lah gitu. Gue jadi guinea pig-nya ya, sebagai orang yang tidak paham. Terus abis itu, apakah itu make sense kalau 1M menurut lu? Tergantung dana. Oh, itu tergantung dari ini, oke. Tergantung kekuatan Sebenarnya lu kalau misalnya dia ngomong 50% sih, pengen lebih sih, tapi kan, Nggak. tapi kan orang kan harus nggak boleh FOMO, ya kan? Ini kan gue juga masih belum mengerti. Apalagi lu pertama kali kenal, jangan sampai lu jadi terlalu euforia, nggak bagus, tapi terlalu takut juga nggak bagus. Betul. Gitu. Tapi gue pengen minta ini bro, advice ya. Jadi Gimana tuh? kalau misalnya kita ngelihat app, kan kayak gini kan, aplikasinya kan. Berarti legend ini tuh artinya level tertinggi. Betul. Nah, apakah kalau misalnya kayak gini, berarti itu kita ya udah tinggal share aja semuanya yang legend semua kayak gitu, atau kayak gimana? Nggak juga sih. Jadi gini ya, kan analis jumlahnya ini 20.000 aja ada. Oke. Anjir, 20.000 ya analisnya. Banyak banget se Indonesia kan. Iya. Orang itu beragam banget cara mereka mencapai legend. Itu banyak banget yang mereka mencapai legend tuh hanya dengan yang penting gue nyampe syarat aja gitulah. Sementara kita kan maunya ya lu bener-bener sekonsisten mungkin.
Gitu. Jadi legend ini ada yang legend beneran konsisten, ada legend yang ala kadarnya. Gitu loh. Makanya waktu dulu banget kita cuma ada legend, terus kita keluarin lagi. Ada centang abu, ada centang hijau. Oh, centang abu, centang hijau kayak gini. Nah, untuk lu nyampe centang hijau, ini jauh dituntut lebih konsisten lagi dibanding sekedar legend. Oke. Gitu. Dah, tinggal sekarang lu lihat di sini. Kalau gue pribadi, gue akan nyari master ke atas ya. Master ke atas. Ya berdasarkan profit terbesar. Gitu. Karena kalau dari ya beda-beda orang. Ada yang nyari dari subscriber terbanyak, ada yang nyari dari profit terbesar. Preferensi masing-masing nanti semakin lo kenal app-nya, semakin lo punya teori itu sendiri sih. Oke. Gitu. Ya. Di sini lo bisa lihat nih, oh yang ini contoh lo mau lihat paling atas aja ya, gampang ya. Ini kelihatan nih grafiknya kayak apa? Grafiknya oh ya over the years sih dia naik terus. Dengan tapi kan di sini kita bisa lihat ya ada drawdown-nya. Taruhlah lu nggak terlalu ngerti itu, kan di bawahnya datanya sebenarnya nih. Total profit dia berapa, rata-rata dia loss kalau lagi loss berapa, dia lagi profit berapa, holding periodnya berapa hari, dan dia bisa consecutive loss berapa banyak, consecutive profit berapa banyak, semua kita tunjukin datanya, selengkap mungkin, biar investor tuh nggak beli kucing dalam karung, gitu dong istilahnya. Tapi yang paling penting sebenarnya lihat di sini. Di sinilah baru benar-benar tertera nih. Dia itu average monthly profit berapa? Average monthly profit dia by pips, artinya by point, dia ini bisa sebesar ini loh. Jadi kalau dia lagi loss sebesar ini juga, lu jangan kaget. Gitu kan? Contoh, kita bisa lihat sekarang breakdown bulanannya. Dia kalau lagi profit memang gede-gede. Ada di sini loss. Lu lossnya ngeliatnya kayak, lossnya gede banget ya. Memang kalau dia profit juga gede. Kan gitu ya. Tapi lu lihat seberapa konsisten dia untuk ngelakuin itu. Dari tahun 2025 dia Juni loss, November loss. Dan sisanya dia profitnya pun ya kalau kita hitung kasar mata aja kan, profitnya nutupin lossnya. Ya. Gitu dong. 2026 sama begitu. Total signalnya, wah ini banyak banget nih. Gue rasa untuk orang kayak lu nggak cocok. Kalau lu mau kenal forex lebih cepat cocok nih. Setiap hari lu ngeliat ada posisi. Oke. Tapi bisa bikin lu nggak tidur nih. Karena lu dari yang backgroundnya saham, reksadana, kriptonya spot kan? Spot. Jangan. Terlalu banyak transaksinya. Tapi bukannya, kenapa ini tuh matters? Maksudnya kenapa, kan yang penting kan buat gua kan, kalau misalnya kita ini kan, ini automated, udah buy sell sendiri, ya udah. Betul. Kita kembali ke yang awal banget sampai kita bahas ya. Jangan sampai ini meng-create addiction ke lu. Karena once lu addict, lu akan muncul teori yang enggak-enggak, dan lu mulai explore yang aneh-aneh nih. Jadi jangan. Jadi kalau gitu, apakah yang gue mau itu paling benar? Berarti yang gue mau itu adalah, ya udah, gue subscribe ke sekian banyak orang, automated, gue udah nggak usah lihat aplikasinya. Kalau itu malah fine. Itu malah fine. Kalau itu malah fine. Artinya lu iya benar. Oke. Jadi gue gini, ini jadi bocor di sini deh. Gue pilahin klien-kliennya, mana yang beneran make money, gitu kan. Bahkan ada yang relasi-relasi gue sendiri. Yang beneran make money adalah yang benar-benar nurut. Dia cuma buka app-nya, dia buka account-nya dia. Itu cuma di akhir bulan. Sebulan sekali dia cuma buka. Sisanya dia nggak mau mantau. Gue punya cerita lucu. Sebenarnya, gue ada untuk di saham, gue ada nebeng seperti ini juga di Rifan lah namanya. Rifan Kurniawan, dia tahu. Alirannya fundamental investing gitu. Dia pun juga sama. Gue nggak pernah buka itunya hasil duitnya. Jadi kalau misal lu happy sama klien kayak gitu, gue lebih happy lagi. Berarti gue nggak usah buka gitu. Iya, karena semakin sering lu buka, semakin muncul teori pasti. Kenapa nih begini ya? Kenapa nih begini ya? Loh, tapi kan lu nggak bisa override. Nggak bisa. Tapi lu akan mulai gini misalkan ya. Lagi ada posisi buy, lu ngeliat udah sempat profit nih. Tapi nggak ditutup transaksinya kan, nggak nyampe ke TP. Lu mulai ngerasa, kenapa ada orang nggak TP aja? Oke, ngerti. Ada nggak sih analis yang lebih pendek dari dia transaksinya? Ada nggak sih yang lebih cepat dia? Ada nggak sih yang targetnya begini? Ada nggak sih yang targetnya begitu? Muncul terus teori di kepala lu. Iya. Dan paling tepat sih sebenarnya di awal itu sesuai sama karakter lu dulu. Kalau karakter lu, karakter yang modelnya, ya santai, nggak setiap hari harus ada transaksi,
Dan terus yang modelannya concentrated dia di satu produk doang, pilihlah yang begitu. Karena itu akan bikin lu jauh lebih nyaman dan lu punya ngerasa ada similarities sama saham kayak, sama reksadana kayak, sama kripto kayak, sama apapun yang lu udah ngerti. Iya, Itu dulu. Dengan begitu lu akan jauh lebih mudah beradaptasi ke forex ya, bahwa lu karena lu ngeliat kemiripan sama forex, oh ini tuh kayak saham ya, oh ini tuh kayak reksadana ya. Ada sense itu akhirnya lu. Dibanding di awal langsung lihat yang tadi tuh. Gila ya forex ya. Sehari ini orang puluhan kali keluar masuk market. Nggak tidur apa nih orang ya? Gitu kan. Lu create mulai muncul teori-teori. Oke. Gitu loh. Nanti, itu bahaya. Kalau itu nanti Bro Tito kita harapkan jadi langganan juga ya. Jadi gue buka app-nya waktu Bro Tito datang sini. Gue ajarin tapi gue nggak mau pilihin. Oke. Nah, kenapa? Kan itu kan tadi kan ada beberapa ini kan orang-orang analis-analis ribuan kan. Nah, kenapa lu nggak bilang aja, oh ini nih yang top 20-nya kita itu pilih ini gitu. Jadi orang lu tinggal ngikut aja gitu. Beberapa alasan kalau itu. Satu gini, alasan yang paling krusial adalah transaksi ini semua disalurkan ke LP. Oke. Yang orang nggak tahu transaksi di LP itu kayak apa. Semua orang itu familiar dengan trading ke broker. Tapi aslinya kalau kita trading ke LP, itu ada yang namanya bid offer. Di saham lu pasti tahu dong bid offer. Di LP atau di forex itu namanya depth of market. Bahwa volume yang tersedia dalam satu single price itu nggak sebanyak itu loh. Kalau sampai gue sebut, oke, semua follow ya channel XYZ. Ini 10.000 klien TF masuk situ semua. Yang klien iSignal nih. Berarti volume di situ akan terlalu besar dong. Benar. Benar dong? Saat volume-nya terlalu besar, nggak ketampung nih sama LP. Benar kan? Yang pasti jadi kasus doang akhirnya. Dan yang kedua, 10.000 orang yang gua advice ini tertuju ke satu analis. Over pressure nggak analisnya? Oh, psikologinya. Pasti. Gitu. Dan yang ketiga, memang balik lagi ya, gue percaya kalau kita jadi trader itu kita harus punya karakter kita sendiri. Ibaratnya gini lah, lu mau buka bisnis restoran. Restoran lu apakah mau spesialis burger? Restoran lu mau semuanya burger, ayam, kentang juga ada. Itu kan pilihan lu. Benar dong? Taruhlah dibilang, oke, lu mau spesialis burger. Di sini berarti spesialis sama gold misalkan. Burger paling enak menurut lu belum tentu paling enak menurut gue loh. Bisa jadi pilihan lu McD sementara gue Burger King. Ya kan? Jadi itulah yang harusnya sesuai dengan research lu, harusnya sesuai dengan pilihan lu. Sehingga semakin lu nyaman, karena ini sesuai dengan karakter lu, semakin lu confident jalan ini. Berarti advice lu kayak gimana? Kayak harus ambilnya berapa? Kayak berapa signal providers lah gitu? Tergantung modal. Tergantung modal 1M lah misalnya. 1M lu udah maksimal banget 10. Maksimal 10? Maksimal 10. Okay. Tadi ya, dengan hitungan taruhlah dari 10, masing-masing bisa loss 1.000 sampai 2.000 pips. Kalau 10 orang 2.000 kita ambil maksimum. 10 analis loss semuanya, lu ketemu apesnya banget. Itu lu loss 20.000 pips loh. 20.000 pips, kalau lu pakai risiko kecil banget aja, 0,1 lot, lu loss 20% loh. 20% sebulan sih gede. Iya. Untuk orang modelan lu yang belum tahu forex. Betul. Bener dong? Iya. Untuk orang kayak gua 20% biasa. Udah biasa gua trading dengan leverage itu gua udah biasa. Lu kan enggak. Itu. Iya. Oke. Berarti advice lu adalah untuk nyari beberapa orang, jangan cuma terkonsentrasi ke satu, lalu Betul. juga lihat dari segi kungfunya kalau bisa beda-beda gitu berarti ya? Betul, paling gampang gini lah. Ciri-ciri paling utama adalah dia kalau loss, jangan melebihi profitnya dia. Itu yang paling penting dulu. Kenapa? Karena yang terpenting dibanding dia bisa profit adalah dia bisa ngebatasin loss atau enggak. Percuma kalau profitnya gede, kalau lagi loss juga gede. Iya. Itu bikin kita nggak tenang, bikin kita akhirnya stres. Iya. Kalau misal forex ini ya, itu tuh under naungan apa sih? OJK, Bapepti atau apa? Kita satu-satunya industri yang 3 nih naungannya. Oh. OJK, Bapepti, dan BI. Oke. Paling komplit, surprisingly kan.
Oke. Oh, kalau misalnya Andrew JK, gue harus kasih disclaimer nih kalau gitu nih. Soalnya kan disclaimer adalah not financial advice. Ini kita buat belajar bersama ya. Ini Iya. buat explore bersama. Not financial advice, lu nggak perlu ngikutin gue. Ini kita belajar bersama. Gue eksperimenin duit sendiri juga. Ya, lu kan juga nggak milih channel, nggak nyebut channel dari tadi kan? Benar. Iya. Jadi apa namanya, gue bakal milih sendiri. Ya, gue genuinely pengen belajar aja sih. Karena lagi nyari jackpot di 2026. Terpaksa by condition. Mungkin kalau saham ini masih rally kayak tahun 2025, mungkin gue tetap nggak ada Patito di sini sih. Gitu. Gue masih kenakan. Itu tahun lu gue dar-dar banget, tapi ya dar-dar gue sih, ya buat gue ya 50-80% sih buat gue udah dar-dar itu setahun. Berapa? 50-80% sih buat gue udah kayak buat orang saham lah itu. Apalagi gue nggak pernah pakai petir ya, kayak leverage gitu kan. Jadi buat itu udah gede gitu 50-80%. Oke. Iya. Gue kalau misalnya ya gitulah, makanya eksperimen ya kan, buat seru-seruan ya supaya kita bisa belajar bersama di dunia forex. Alasannya gold naik atau turun gitu Nggak peduli. Lu naik, good. Lu turun, good. Yang penting banyak turunnya atau naiknya. Karena naik atau turun sama dengan opportunity buat gua. Iya. Sama-sama kita sadar diri bahwa kita cuma trader kecil. Sama-sama kita cuma ngikutin aja pergerakan gedenya kemana. Kalau nggak salah bahkan dia pakai nama Remora aja kan, itu cuma ngikutin whale-nya kan. Kalau udah namanya harga diri, seringkali itu nilainya lebih besar dibandingin portofolio lu sendiri. Lu telanjur cerita ke teman-teman lu bahwa lu adalah si pemilik channel XYZ. Benar dong? Teman-teman lu subscribe ke lu semua. Lagi profit sih semua say thank you. Lagi loss